Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Fasahil umurana Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ketua IKMIK dan seluruh jajaran pengurus, rekan mahasiswa yang dari wajah-wajahnya terlihat begitu ceria, bahagia dan hampir-hampir masih ingat jalan pulang kampung ya. Alhamdulillah pada sore hari ini, mohon maaf suaranya agak sedikit parau. Alhamdulillah pada sore hari ini di tempat yang mulia, dari ketinggian sebuah gedung kita berada di ruangan ini dalam rangka silaturahim dalam suasana lebaran ya. Masih lebaran ini ya. Ya, lebaran kan sebulan. Ikhwas sekalian, syukur pada Allah SWT. Tentunya pertama saya secara pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin antum bikhair, minal aidin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan selama Ramadan kemarin yang terasa begitu spesial, ya kan, dengan puasa yang begitu besar ujian dan tantangannya, alhamdulillah kita telah berhasil menjalankan ibadah puasa. Dan tentunya ya kita berharap mudah-mudahan saum kita selama Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dan saudara-saudara kita semuanya yang belum sempat hadir karena satu dan lain hal, mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjalankan perintah Allah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasul, suka menghidupkan sunnah Rasulullah SAW kapan dan manapun kita berada. Karena sesungguhnya kata Rasulullah SAW, di antara orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah adalah mereka yang suka berselawat kepada Nabi dan mereka yang suka menghidupkan kebiasaan atau sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ikhwas sekalian, pada sore hari ini beberapa menit ke depan, kalau kultuman 70 menit ya. Ya. Ya, beberapa menit ke depan sambil kita menunggu beduk maghrib, kalau ada di Jerman beduk. Ya, kalau di Jawa banyak. Saya pertama mungkin mengenalkan diri terlebih dahulu, walaupun mungkin kemarin ya CV-nya sudah sempat terbaca. Pertama, akhukum fillah, saudara Anda, ya usia nggak jauh-jauh beda, yang beda tipis. Nama Nadir Sahwari, kelahiran desa Banjarmasin, bukan Kalimantan tapi desa, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Lampung, Indonesia. Ya, pendidikan dari SD, Sanawiyah, kemudian MAN, kemudian sempat juga di Lipia, Jakarta. Kalau antum mungkin pernah dengar ada namanya kampus Lipia di Jakarta, sekarang di daerah Pasar Minggu. Kemudian pendidikan S1 saya selesaikan di Islamic University of Madinah Munawwarah, Saudi Arabia, tahun 97 sampai 2001. Tepatnya di Fakultas Syariah. Dan alhamdulillah tamat pada tahun 2001 sesuai dengan target. Walaupun ya ujiannya juga cukup berat walaupun berada di negeri Arab ya. Tetapi ya alhamdulillah pada tahun 2000, 1 tahun sebelum perkuliahan habis, saya terlebih dahulu menyempurnakan urusan agama dengan merubah status dari single menjadi family. Itu ya. Tolong digaris bawahi. Ya. Dan pada tahun 2002 setelah saya pulang ke Indonesia dan putri pertama kami lahir, tahun 2002 tepatnya di bulan Mei, saya
sama dengan Anda kembali merantau, tapi negerinya nggak jauh. Kalau antum di Jerman jauh banget. Saya dekat-dekat aja dari Sumatera, ya kan, merantau ke kampung halamannya Ipin dan Upin, ya kan, ke negeri Malaysia, tepatnya di kampus Universitas Kebangsaan atau University Kebangsaan Malaysia UKM, usaha kecil menengah. Kalau di Indonesia UKM, usaha kecil menengah kalau di Indonesia. Di UKM saya mengambil program program S2 dan S3 itu di Fakultas Pengajian Islam kalau di sana itu. Ya, pengajian Islam atau kajian Islam kalau di kita, Islamic Studies, Dirasat Islamiyah, dengan spesialisasi bidang fikih, tapi lebih spesifik pada fikih politik atau fikih siasah. Tamat tahun 2004, kemudian 2005 saya melanjutkan program doktoral di kampus yang sama. Alhamdulillah tamat tahun 2008, wisuda tahun 2009. Tahun 2008 awal saya resmi terdaftar sebagai dosen tetap di IAIN Raden Intan Lampung, sebagai dosen di Fakultas Usuluddin, dan sejak itu ikhwas sekalian sampai hari ini saya masih bertugas sebagai dosen. Dan alhamdulillah kali ini di tahun 2015 ini adalah kunjungan yang ketiga saya ke luar negeri dalam rangka Safari Ramadan bersama dengan PKPU sebagai lembaga kemanusiaan dan juga lembaga ZIS yang ada di Jakarta. Sebelumnya tahun 2013 pertama kali saya kunjungan ke Korea Selatan di daerah Busan dan sekitarnya selama 1 bulan. Kemudian kemarin diberikan amanat untuk Safari Ramadan di Tokyo, kemudian ke Fukushima, ke atas sedikit tapi nggak sampai ke Hokkaido, terus turun ke bagian bawah Jepang, turun ke daerah Fukuoka, ya kan. Dan alhamdulillah tahun ini diberikan amanat kunjungan ke Jerman, Denmark, dan terakhir kemarin Republik Ceko, lebarannya di sana. Ya. Alhamdulillah ikhwas sekalian, ya kalau tadi antum nanya gimana keadaannya sehat, insyaallah sehat. Mau kelihatannya agak lemas, mohon maaf. Hari ini kami bertiga dari malam nyoba mulai puasa sunnah, jadi mungkin ya wallah alam. Mungkin kebanyakan istirahat kayaknya. Ya saya karena biasanya kalau suaranya agak serak biasanya banyakan istirahat. Udah lama enggak? Iya. Ya karena memang saya agak dimanjakan di Jerman ini. Dikit-dikit istirahat. Ya, tapi memang ala kulli hal alhamdulillah bahagia, senang bisa bertemu dengan antum. Mulai dari pertama kali saya menapakkan kaki di Jerman, tepatnya di Düsseldorf, kemudian ke Bonn tanggal 4 Juli ya. Dari tanggal 4 Juli sampai hari ini alhamdulillah sehat walafiat, dan insyaallah ya mudah-mudahan walaupun betah tetap Senin insyaallah pulang. Ya, karena memang tugas saya sebenarnya kalau izin dari Pak Rektor itu hanya berakhir sampai tanggal 20 kemarin. Tapi karena keberangkatan saya ke Jerman ini kemarin tertunda, maka saya kemudian minta izin sama Pak Dekan untuk ditambah beberapa hari, dan insyaallah tanggal 27 sore saya kembali ke Indonesia. Mudah-mudahan ikhwas sekalian pertemuan kita selama di Jerman, khususnya di Kasura ini, ya pertama mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, bagi saya menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, menambah saudara, dan juga menambah apa ya, kalau kata Imam Syafi'i itu kan safir iza hawalta qadra. Kata Imam Syafi'i itu kalau Anda bisa melakukan perjalanan tur, ya jalan, ya laksanakan, karena berjalan di atas muka bumi itu akan mendatangkan banyak kebaikan. Ya kan, beliau menganalogikan air yang jernih kalau dia tidak pernah bergerak, lama-kelamaan dia akan keruh, bahkan akan berlumut dan tidak layak untuk diminum. Tetapi air yang turun dari gunung yang tadinya bercampur dengan tanah, karena begitu lama dia terus bergerak menuju dataran rendah, maka sesampainya di perkampungan penduduk, air yang tadinya bercampur dengan tanah dan bebatuan tadi ternyata di ujung dia berubah warnanya menjadi jernih karena dia terus berjalan dan bergerak. Itulah filosofi lingkungan yang ada di sekitar kita, yang mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya ketika kita bergerak, yang meninggalkan satu tempat pergi ke tempat lain itu
hakikatnya itu bahwa kita ingin mencari kebaikan. Sama dengan antum ikhwas kalian, dengan Anda semua pada saat meninggalkan kampung halaman, ada yang dari Jawa, dari Sumatera, mungkin ada dari Sulawesi, ada yang Sulawesi. Ada ya, dari berbagai macam belahan bumi Indonesia. Kalau dari Papua belum lihat saya. Ya kan? Belum ada. Iya, artinya ya karena mohon maaf saya sebut Papua karena Papua lagi ramai disebut di alam gaib, di dunia maya. Iya kan? Iya, alam gaib dan dunia maya salah satunya. Iya kan? Antum meninggalkan kampung halaman pergi ke negeri yang jauh ini, di negerinya Ozil ya. Iya, kalian suka nonton bola gitu kan? Kalau yang suka nonton badminton itu negerinya Max Weber gitu kan, pemain badminton dari Jerman yang sering kalah daripada menangnya. Antum meninggalkan kampung halaman datang ke tempat ini jauh dari keluarga, ya kan, meninggalkan ibu bapak di rumah, keluarga besar, teman sejawat, mungkin kawan-kawan lama di sekolahan, di kampus, ya kan, dan kadang-kadang harus meninggalkan orang-orang yang paling Anda cintai, paling Anda kasihi dengan 1001 kenangan yang ada di kampung halaman. Ya mungkin waktu antum meninggalkan Indonesia, mungkin di pesawat walaupun wajah antum ceria, tapi mungkin hati Anda galau, sedih, bahkan mungkin ada yang meneteskan air mata, ya kan. Tetapi ikhwas kalian, ya itulah hakikat kehidupan. Ya kita tidak tahu rahasia Allah. Saya yakin kalau ditanya dulu 15 tahun yang silam atau katakanlah 10 tahun yang lalu atau mungkin 5 tahun yang lalu, mungkin kita juga tidak pernah membayangkan bahwa tahun ini 2015 Anda lebarannya jauh dari kampung halaman, ya kan, yang biasanya terdengar suara takbiran menggema di sana sini, kemudian setelah takbiran macam-macam, ada hiburan dan juga hidangan. Tahun ini ya cukup sederhana, ya kan, yang penting happy bersama sahabat-sahabat yang ada di Jerman. Tapi saya salut dengan orang Indonesia, dan itu mungkin salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah. Dimanapun kita berada, namanya orang Indonesia, kalau sudah lebaran, ya atau mau di Afrika, mau di Timur Tengah, mau di mana saja, pokoknya kalau lebaran, ya suasananya paling tidak mirip, ya kan, ada lontong sayurnya gitu kan, ada ketupatnya. Bahkan kemarin di daerah di Stuttgart itu sampai ada rendang jengkolnya. Itu iya kan, rendang jengkol bukan keripik jengkol. Ya dahsyat. Ya itulah orang Indonesia gitu kan, yang sulit melupakan tradisinya. Ya, dan itu bagian dari makna istiqomah walaupun dalam persoalan-persoalan dunia. Iya kan? Seperti itu. Nah, ikhwas sekalian, yang tidak kalah pentingnya ketika kita berada di negeri ini, tadi qori kita, Saudara Abdullah sudah membacakan kepada kita beberapa ayat dari surat Kahfi, dan tadi juga dibacakan oleh Saudara beberapa ayat dengan terjemahannya sudah kita dengarkan bersama. Sengaja ikhwas kalian tema surat Al-Kahfi ini saya angkat pada sore hari ini karena Anda merasakan dan juga antum merasakan bahwa sesungguhnya walaupun kita berada di ruang terbuka di negara ini, di negara yang cukup bebas, semua boleh berekspresi gitu kan, semua kita bisa berekspresi dengan bebas, tapi tetap dengan koridor sopan dan juga tentunya kita sebagai insan muslim ya tentunya agamis. Tetapi walaupun kita bebas, sesungguhnya dalam kehidupan kita di sini, kita ini mirip juga seperti 7 orang pemuda atau berapa orang pemuda lah, terlepas dari perbedaan di kalangan ulama tafsir, yang terjebak di dalam gua, yang mereka masuk tertidur di dalam gua. Saya melihat ada persamaan ilustrasi antara kita dengan mereka dalam arti kata bahwa walaupun kita menghirup udara bebas, tapi sesungguhnya kita juga banyak sekatan-sekatan di sini. Ya kan, banyak hal yang tidak bisa kita sentuh, banyak tradisi yang tidak bisa kita pegang dan kita kerjakan. Ibarat tadi beberapa orang pemuda yang tertidur di dalam gua karena mereka ingin menghindari sebuah peradaban, sebuah kondisi masyarakat yang mereka tidak tune dengan kenyataan itu. Nah, ikhwas kalian, saya tidak mengajak antum kemudian di Jerman, Pak Ustadz, kalau begitu ayo kita tidur bareng-bareng lama-lama gitu kan. Enggak. Iya kan? Apalagi sampai 300 ya, lebih ya kan. 300 tahun gitu kan. Salam. Tetapi yang ingin saya sampaikan ikhwas kalian,
pelajaran dari surat Kahfi ini bahwa kenapa kemudian Allah menyelamatkan sekian pemuda tadi ke dalam gua, ya, lalu mereka ditidurkan oleh Allah sekian ratus tahun dan dibangkitkan oleh Allah setelah kemudian, ya kan, kondisi sosial masyarakat sudah berubah, generasi sudah ganti. Ya, salah satu intinya adalah bahwa ya betul Allah ingin menyelamatkan ideologi mereka, Allah ingin menyelamatkan mereka, dan Allah ingin menunjukkan kepada mereka bahwa sesungguhnya dunia ini berputar. Ya kan? Kalau kemarin kita sedih, hari ini kita bahagia. Hari ini kita bahagia, mungkin besok kita sedih. Begitulah kehidupan gitu kan. Kalau kemarin kita bersusah payah gitu kan, menghabiskan puasa Ramadan kita dengan durasi yang cukup panjang gitu kan, dibandingkan Indonesia sampai ada guyon, boleh nggak gitu kan? Kita puasa di Jerman satu hari dihitung 2. Iya, karena lamanya gitu berpuasa gitu kan, itu bahasa guyonannya seperti itu. Tetapi ikhwas sekalian, salah satu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu bahwa Allah ingin menjaga. Iya kan? Allah ingin supaya, iya kan, orang-orang yang membawa keimanan ini mereka tidak putus asa. Mereka tetap merasa optimis bahwa sesungguhnya Allah akan memutarkan. Allah yang mengatur semuanya gitu kan, bahwa sesungguhnya kalau pada saat sebelum mereka tertidur itu kemudian mereka melihat berbagai macam kerusakan yang ada di atas muka bumi, lalu kemudian atas izin Allah kemudian Allah rubah semuanya. Ya kan? Lalu kemudian ketujuh pemuda itu mereka keluar dari gua dan kemudian mereka justru menjadi orang-orang yang digandrungi masyarakatnya. Menjadi simbol perubahan, menjadi simbol pertentangan antara kebenaran dan kebatilan. Nah, ikhwas sekalian, yang ingin saya sampaikan pada antum adalah bahwa sesungguhnya pada hari ini ketika kita berada di tempat ini, persoalan besar yang kita hadapi pada hari ini adalah bagaimana antum ketika membawa spirit Ashabul Kahfi ini, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Spirit yang ingin kita bawa pada hari ini, ikhwas sekalian, ketika kita berada di Jerman ini dan di negara-negara sekitar Jerman ini dengan berbagai macam ya budaya yang ada di negeri ini, dengan berbagai macam kebebasan yang kadang-kadang sulit untuk kita percaya, tapi iya kan? Yang mungkin selama ini kita hanya mendengar di Indonesia bahwa kebebasan ada, semuanya ada di Eropa ini. Tapi hari ini kita lihat dengan mata kepala kita dan kita rekam dengan mata kaki kita. Ya kan? Seperti itu. Nah, ikhwas sekalian, ya kan? Spirit innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, itu yang ingin kita ambil. Bahwa walaupun mereka berada pada kondisi yang sulit, Ashabul Kahfi tadi mereka kemudian ya kan mampu menyelamatkan keimanan mereka dengan baik, dan bukan hanya itu, bahkan di kemudian hari setelah mereka bangkit keluar dari gua itu kemudian mereka menjadi simbol ya kan keteguhan, simbol sebuah peradaban baru, dan simbol sebuah kebenaran yang mampu menaklukkan sebuah kezaliman. Nah, ikhwas sekalian, ya kan? Kalau kita belajar dari sini, lalu apa yang menjadi persoalan berat kita pada hari ini? Ya, sejujurnya kita katakan ikhwas sekalian bahwa yang berat di negeri ini adalah menjaga, ya kan, jati diri keimanan kita. Kalau menjaga prestasi, saya yakin semua kita, insya Allah, ya kan. Walaupun memang saya tanya dengan kawan-kawan mahasiswa, Pak Ustadz, belajar di Jerman ini memang ya kalau dari segi biaya bisa dibilang ya murah, bahkan bisa dikatakan gratis ya, terutama yang S1. Ya kenapa tidak ya sekalian, antum bayar murah, cuman berapa ratus euro, itu pun juga ya bayarannya adalah gantinya lah Anda naik kereta api dalam batasan-batasan tertentu, semau Anda, sesuka Anda, mau 24 jam juga naik kereta juga nggak bayar, ya kan? Arti dari segi itu Anda dapatkan itu. Tetapi kata kawan-kawan kemarin, tapi di sini Pak Ustaz, ya belajarnya memang harus ekstra, serius. Karena tidak semua orang bisa lulus dari sini. Apalagi dengan predikat yang baik. Ya kan? Maka saya bilang, orang-orang yang berangkat ke Jerman ini adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang cerdas dari berbagai aspek. Secara intelektual, secara kemapanan spiritual, dan juga kemapanan termasuk juga finansial juga bagus. Nah, oleh karena itu, ikhwas sekalian, persoalan studi, kalau antum insya Allah fokus, insya Allah dapat. Ya kan? Dan kita doakan itu semuanya. Ya, Anda ini ya datang ke sini, tugas utamanya adalah belajar. Itu yang paling utama. Saya nggak tahu
Kalau saya tanya kawan-kawan yang sekarang kerja di sini, ya beberapa kayak di Stuttgart itu Dr. Bondan gitu kan, ada banyak ya, ada Mas Heru gitu kan. Saya nggak tahu kalau yang di sini, saya belum ketemu yang kerja, mungkin nanti hari Jumat. Kebanyakan mereka dulu awalnya ada studi di Jerman, lalu kemudian karena ya berbagai macam pertimbangan, lihat kondisi Indonesia yang masih sulit, nggak bangkit dari krisis ya kan, terus terpuruk gitu kan, ditambah lagi nilai tukar mata uang kita rupiah makin anjlok masuk ke dalam perut bumi gitu kan, ya kan, hampir menembus angka 1.400, ya kan, makin susah juga ada. Nah tapi ikhwas sekalian, ya awalnya mereka niatnya studi, walaupun kemudian di kemudian hari berubah, kemudian mereka bekerja untuk sementara waktu, tidak ada masalah di sini. Tetapi yang ingin Anda sampaikan, ya tugas utama kita di sini adalah belajar, jangan dibalik. Kalaupun mau kerja, selesaikan dulu studinya, ya kan, jangan dibalik. Kerja dulu, terus pulang. Iya kan, dari studinya nggak ada. Ya silahkan selesaikan dulu studinya, apakah S1 atau S2. Ya kalau bisa jangan hanya S1. Ya kan, kalau bisa jangan hanya S2. Ya kan, S3. Sebab hari ini ikhwas kalian di Indonesia, mohon maaf, walaupun mungkin juga backgroundnya berbeda, disiplin ilmunya juga berbeda, tetapi secara umum di Indonesia hari ini orang kalau pulang dari luar negeri bawa gelar sarjana, master, itu ya kan nothing special gitu kan, biasa. Dulu waktu saya tamat S1 pulang dari Saudi tahun 2001 membawa gelar LC, itu geger kampung. Ya kan? Kita datang ke sebuah kota, orang, ini ada alumni Timur Tengah nih, LC. Ya kan? Dulu kita nerjemahkan LC itu lulusan Ciliwung. Ya kan, Ciliwung. Karena dulu kami juga pernah tinggal di asrama Ciliwung di Bukit Duri Tanjakan, dekat Tohiriyah. Ya kan? Itu dulu kami tinggalnya di Ciliwung. Jadi LC itu lulusan Ciliwung. Ya kan? Dulu orang kalau bawa gelar S1 dari Timur Tengah gitu kan, gelarnya LC, wow, dicari orang. Datang ke kampus jarang ditolak. Kayak pemuda ganteng menghadap calon mertuanya pasti diterima. Iya kan? Apalagi punya pendapatan tetap. Ya kan? Dan tidak tetap berpendapatan. Iya kan? Diterima. Ya kan? Jarang ditolak, dicari orang. Tapi hari ini, ya kan? 2 tahun yang lalu ada kawan saya pulang dari Malaysia, dia S1-nya dari Sudan, datang ketemu saya di kampus, dia katanya, saya gimana nih, tamat dari Malaysia. Antum udah S3 belum? Belum. S2 selesai. Pengennya apa? Ya antara pengen ngajar dan nggak tahu. Saya bilang, kalau antum memang mau terjun di dunia kampus, saran saya balik lagi ke Malaysia. Selesaikan dulu S3, baru masuk kampus. Kenapa? Sekarang di Indonesia gelar S2, kalau di bidang agama ya, membludak. Ya kan? Bahkan S3 hari ini, ya kan, hampir semua dosen sekarang ini di semua perguruan tinggi Islam, ya kan, mungkin juga termasuk umum, ya kan, tapi umum masih saya nggak tahu presentasinya. Tapi kalau di kampus-kampus IAIN, di STAIN, hampir semua dosen sekarang sudah memegang atau akan mendapatkan gelar S3. Nah, oleh karena itu, ikhwas sekalian, saran saya yang pertama buat antum ya, studi selesaikan dengan baik, ya kan, itu tadi, paling tidak S2 lah kalau mau memang Anda pengen pulang ke Indonesia. Ya kan? Dan maksimalnya lagi ada S3. Bukan berarti bahwa kalau S3 hidup kita sudah nyaman, enggak. Tidak selalu ada korelasi, tidak harus dia sejalan antara gelar dengan juga capaian yang lain. Tetapi paling tidak ikhwah sekalian, sebab dulu tugas niat awal kita datang ke Jerman ini adalah untuk belajar, mencari ilmu, ya kan? Islam tidak pernah membedakan antara ilmu agama dengan ilmu sains dan juga ilmu-ilmu yang lain, sebab ilmu ini saling terkait dan saling mendukung. Maka saya mengatakan bahwa ketika Anda keluar dari rumah, ya kan, melangkahkan kaki ke Jerman dalam rangka mencari ilmu, maka ingat bahwa antum adalah, kata Rasulullah, adalah sama seperti seorang mujahid, seperti orang yang berjalan orang yang keluar di jalan Allah sampai dia pulang. Ya kan? Dan orang yang keluar dari rumahnya mencari ilmu itu, kata Rasulullah SAW, didoakan oleh penduduk langit, penduduk bumi, bahkan sampai ikan yang ada di dasar lautan, itu pun juga mendoakan orang yang sedang mencari ilmu. Tapi tentunya ilmu itu walaupun dia bersifat umum, tetapi paling tidak ada bingkai agamanya. Bukan hanya sekadar mencari ilmu yang sifatnya materi, tetapi walaupun kita mencari ya ilmu, katakan sains, teknologi, dan yang lainnya,
tapi paling tidak kita punya bingkai iman dan bingkai agama yang selama ini kita yakini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwas sekalian, persoalan yang kedua yang kita hadapi ketika kita hidup di luar negeri ini apa ya? Sebelum saya bicara tentang materi secara khusus, kadang-kadang ada perasaan ini sekedar berbagi pengalaman buat antum, ya kan? Karena saya juga cukup lama di luar negeri, walaupun juga dekat dari Indonesia. Ada semacam ketika kita lama di luar negeri, apalagi kita merasa nyaman dengan negara tempat kita tinggal. Katakanlah dulu saya ketika berada di Malaysia. Dulu awal saya datang ke Malaysia, saya ragu. Saya ini bisa bertahan tidak di Malaysia. Apalagi saya harus membawa keluarga. Ya kan? Saya waktu itu datang ke Malaysia hanya membawa duit 8 juta rupiah. 8 juta rupiah pada saat itu dikonversi lebih kurang sekitar 3.500 ringgit. Uang 3.500 ringgit pada saat itu saya bayarkan 1.500 untuk bayar SPP. Kemudian 1.500 lagi saya gunakan untuk beli motor butut tahun 92. Lalu kemudian sisanya untuk makan harian. Belum nyampe 1 bulan, dompet sudah mulai dibuka, itu tinggal kelihatan ya ruang-ruang kosong aja. Iya kan? Tidak ada yang bisa dicabut. Ya kan? Lewat dari 1 bulan statusnya siaga 1. Ya kan? Gawat keadaan. Sementara dalam pikiran kita pamit pada mertua pada saat meninggalkan Lampung, insya Allah enggak lama lagi saya akan balik lagi, akan membawa istri dan anak. Enggak enakan kan anak lama-lama ditaruh tempat mertua kan? Kan dulu sudah kita ambil, masa kita balikin lagi kan? Ya, seperti itu. Nah, akhirnya apa ikhwas sekalian? Ada yang mengatakan, di Malaysia itu orang hidup di luar negeri sekarang antara susah-susah payah, susah-susah mudah, mudah-mudah susah. Ya kan? Kalau Anda serius, insya Allah antum akan menemukan itu celah untuk mencari sesuatu. Ya kan? Selain untuk menopang pendidikan, juga untuk menghidupi nafkah keluarga. Ya akhirnya ketemu rumus itu, walaupun juga tidak lapang-lapang banget. Tetap syukur pada Allah SWT. Tapi akhwas kalian, singkat cerita, ya kan? Kalau kita turuti hawa nafsu, kita turuti keinginan, kadang-kadang ya antara pengen pulang ke Indonesia dengan lihat kondisi yang seperti itu, belum lagi kita melihat diri kita, saya ini belum punya apa-apa, rumah nggak punya, sawah nggak punya, kebun nggak punya, usaha nggak punya, mau pulang nanti gimana gitu kan? Nggak enak amat, kok keren-keren dari luar negeri pulang ke Indonesia, kemudian juga lontang-lantung nggak punya usaha. Ya sempat ada bayangan-bayangan seperti itu waktu itu. Sampai akhirnya di tahun 2007 akhir saya memutuskan dengan keluarga waktu itu, karena anak saya juga sudah besar, sudah mau sekolah SD. Walaupun di Kuala Lumpur ada sekolah Indonesia Kuala Lumpur SIK, tapi saya memutuskan dengan keluarga waktu itu dengan istri, saya harus pulang ke Indonesia. Dan perasaan yang berkecamuk antara keraguan untuk pulang kampung, ya kan, dengan masa depan yang masih belum jelas, ya kan, gambaran penghidupan ekonomi kita belum jelas, saya terjang semuanya. Saya pasang azam bahwa sebagaimana saya bisa hidup di Malaysia, insya Allah saya bisa hidup di Indonesia. Itu. Artinya apa ikhwas sekalian? Kadang-kadang ada kegalauan, ada keraguan bagi kita yang sudah agak nyaman dalam tanda petik ketika berada di luar negeri untuk pulang ke kampung halaman. Ya kan? Nah, berdasarkan pengalaman saya, insya Allah, dan saya sudah lihat sekian banyak kawan-kawan yang tadinya berada di luar negeri, memang gampang dan ragu dia mau pulang. Tapi begitu sudah nampakkan kakinya di Bandara Soekarno-Hatta, bismillah, sampai ke kampung halaman, ujung-ujungnya ketemu bahwa Allah itu sudah menyiapkan rezeki buat kita dimanapun kita berada, termasuk ketika kita pulang ke kampung halaman sendiri. Yang penting ada ikhtiar, ada usaha. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan sekalian. Jadi ya, pasang target pendidikan sekian tahun ke depan, capai target pendidikan sampai level yang tertinggi kalau bisa, ya kan, rancang. Ya kalau memang Anda ingin stay lama di sini, di Jerman atau di Eropa, silahkan. Kalau Anda ingin merancang pulang ke Indonesia, nggak usah ragu. Allah sudah mengatur semuanya. Yang penting antum punya bekal. Dan terus terang, biasanya barang yang berasal yang diimpor dari luar, mohon maaf gitu kan, biasanya trennya harganya jauh lebih tinggi ketika itu diproduksi di lokal. Artinya apa? Antum ini produk internasional. Antum produk dari luar negeri. Tentunya dalam tanda petik tidak sama dengan kawan-kawan kita yang juga melakukan hal yang sama yang hanya dilakukan di Indonesia.
Oleh karena itu antum punya market, antum juga punya masa depan, ya kan, punya pijakan yang jauh lebih kuat daripada kawan-kawan kita yang ada di dalam negeri sendiri. Kalau kita berikhtiar dan tetap berusaha serta tidak ragu dengan masa depan kita. Itu. Kemudian yang ketiga, ikhwas sekalian, tadi di awal sudah saya sampaikan, persoalan kita hari ini adalah ketika kita berada di negeri ini dalam rangka studi, lalu pertanyaan besarnya, apakah hanya studi urusan saya? Kan itu yang sering jadi pertanyaan. Ya, dulu waktu saya di Malaysia, beberapa orang kawan sulit diajak ikut pengajian. Ya kan? Alasannya sederhana. Pak Ustadz, saya berangkat dari Indonesia, tujuan saya hanya untuk studi, untuk belajar. Dan tidak yang lain. Saya kalau sudah sibuk dengan urusan-urusan, apalagi dulu ya kita sibuk di PPI gitu kan, Persatuan Pelajar, kemudian saya di bidang kerohanian gitu kan, ada kegiatan seminar, kegiatan pengajian ini dan itu. Nggak pernah habis gitu kan. Ya apalagi kalau kita sudah aktif, ini kadang-kadang kan mohon maaf gitu kan, kalau ada satu orang yang aktif dalam sebuah organisasi, dan super aktif, biasanya nggak tahu juga ini apakah tren yang baik atau enggak. Kadang-kadang semua beban juga dilimpahkan ke dia semua. Nah ini mumpung dia aktif nih, yang rajin cuma dia, udah kasih dia lagi gitu kan, dia lagi, terus ini dia lagi gitu kan. Nah itu juga kadang-kadang juga enggak ahsan gitu, enggak bagus secara distribusi tanggung jawab dan juga pemerataan tanggung jawab kepada seluruh anggota. Nah kadang-kadang itu jadi alasan ikhwas sekalian, jadi alasan bagi mereka yang sedang stay di luar negeri itu untuk kemudian dia pasif dari perkumpulan-perkumpulan seperti ini, dari kajian-kajian seperti ini. Kenapa? Itu tadi, dia berasumsi, dia beranggapan bahwa kalau dia aktif dalam pengajian seperti ini, itu akan mengurangi jatah studinya, akan mengurangi konsentrasi belajar. Ya kan? Dan otomatis dalam bayangan dia, berarti kalau begitu juga nanti target-target dan juga, ya kan, capaian-capaian yang sudah dibuat nanti juga mungkin berkurang. Tetapi ikhwas sekalian, wallahi demi Allah, ya kan, sesungguhnya saya katakan bahwa di antara orang yang sukses, ya kan, ketika dia pernah berada di luar negeri ini, ya kan, apakah itu mahasiswa, bahkan saya sudah lihat di Korea Selatan, di kalangan para pekerja kita yang ada di Korea Selatan, termasuk juga di Jepang, ya kan, saya sudah bisa membandingkan bahwa jika ada seorang mahasiswa yang pada saat dia stay di luar negeri, dia begitu aktif di kegiatan-kegiatan, termasuk kegiatan keagamaan, ya kan, termasuk juga kalangan pekerja yang dia ketika ada di luar, dulu di Korea Selatan itu yang menggerakkan pengajian-pengajian besar di Korea Selatan, ya sampai di Korea Selatan tuh kalau mereka halal bil halal habis lebaran ini, itu mereka biasanya mendatangkan kiai atau ustadz terkenal dari Indonesia, ya kan, itu mereka sekali kegiatan mereka bisa menghadirkan 5.000 pekerja di Korea Selatan. Dan semua yang menghandle itu adalah pekerja. Ya kan nggak mudah menghadirkan pekerja sebanyak 5.000 orang di sebuah negara yang dia lebih kurangnya sama dengan seperti ini di sini. Ya kan fasilitas juga terbatas. Tapi mereka mampu. Dan ikhwas sekalian, beberapa mereka yang tadinya begitu aktif di pengajian itu, ketika dia pulang, karena ada beberapa orangnya berasal dari Lampung. Luar biasa. Begitu dia pulang ke Lampung, walaupun dia status sebagai TKI, ya kan? Begitu dia pulang ke tempat asalnya, itu dia terus langsung nempel di masjid, dan kemudian dari masjid itulah kemudian masyarakat melihat, oh ternyata dia ini dulu bukan sembarangan TKI. Itu TKI levelnya, ya kan? Ternyata terus dia bisa membaur dengan masyarakat, bahkan dengan itu dia bisa melihat peluang. Oh ternyata setelah dia berinteraksi dengan jamaah masjid, oh ternyata nih ada peluang nih, ya kan? Ada yang buka, ya kan, toko bangunan, ada yang buka ini. Dia melihat peluang, ya kan? Tapi coba bayangkan kalau seandainya dulu waktu saya di Malaysia, sekian banyak pekerja kita di Malaysia itu waktu zaman saya tahun 2007, data yang dikeluarkan oleh pihak imigrasi kita di Kuala Lumpur, itu pekerja Indonesia itu di Malaysia sekitar 2 juta. Ya kan? Yang legalnya 800.000, yang ilegalnya 1.200.000. Ya kan? Banyakan yang ilegalnya. Iya kan? 2 juta. Maka kalau di sana itu dulu kalau kita pergi ke tempat-tempat, ke hostel-hostel pekerja kita itu, apalagi kalau malam minggu gitu kan, waduh, ya kan, persis kayak Indonesia banget. Ya kan ada yang mohon maaf gitu kan, ya semua itu, ya ini kita dulu sering ngisi pengajian itu di asrama putri, di hostel pekerja TKW ya, yang putri.
Ya, saya bawa keluarga gitu kan, kita ngisi pengajian. Itu di bawah tuh ada banyak tuh kawan-kawan pekerja kita gitu yang sudah janjian apa itu mau malam mingguan dan seterusnya. Yang saya sampaikan singkat cerita, dulu tidak sedikit gitu kan kawan-kawan kita yang bekerja di sana itu mereka ya kan apa yang mereka dapatkan gitu kan itu semua habis di Malaysia. Karena pola hidup dan gaya hidup mereka yang jauh berbeda. Datang dari kampung padahal kan. Di kampung itu kan, mohon maaf gitu kan. Kalau bahasa orang Sumatera itu ya masih agak culun gitu kan. Masih agak endeso lah. Kalau bahasanya tukul itu kan deso banget gitu kan. Belum kenal handphone. Ya pokoknya semua masih desa. Pokoknya masih kampungan banget. Begitu masuk Kuala Lumpur melihat gaya hidup orang di Kuala Lumpur gitu kan. Terus itu sampai di antar pekerja itu terjadi kompetisi yang luar biasa. Hari ini dia pakai baju ini, gue besok beli yang itu. Hari ini dia pakai handphone gede, besok ini beli lagi. Begitu gajian terus ngajak makan di McD gitu. Terus gitu kan. Gaya hidup yang luar biasa. Iya kan? Ya. Cuman yang membuat saya nggak habis pikir itu begitu di ujung tahun, begitu kontrak mau habis, bingung dia. Waduh. Ya kan? Ya, kontrak mau habis, waktu mau berangkat punya hutang 7 juta di perusahaan. Ya kan di travel agent yang mengantar mereka. Punya hutang dengan akhirnya apa? Semua gaji yang didapatkan selama bekerja di Kuala Lumpur habis. Pulang, ya kayak pakai filosofi SPBO, mulai dari nol. Ya kan? Ya kan? SPBO kita kan begitu, mulai dari nol Pak ya kan? Ya kan itu. Nah ini ikhwas sekalian, artinya apa? Orang-orang yang tidak berinteraksi dengan sesama kita, artinya sibuk dengan urusan sendiri, kemudian tidak sempat tersentuh dengan, ya mohon maaf lah, kalau kita ini kan orang Islam, kita kan meyakini ya bahwa sesungguhnya agama itu punya peran besar. Ya kan? Keyakinan kita terhadap Allah, kedekatan kita terhadap Allah itu punya peran besar dalam mengarahkan hidup kita. Saya nggak tahu, saya yakin kita semua sepakat. Ya kan? Bahwa keyakinan kita pada Allah, pemahaman kita terhadap nilai-nilai agama dan pengamalan kita terhadap syariat itu punya pengaruh besar terhadap bagaimana kita menata hidup ini dan mengarahkan hidup ini biar dia terarah. Ya kan? Atau kalau bahasanya, ya kan? Kalau bahasanya apa? Iwan Fals itu kan, biar hidup terasa hidup katanya dengan kopinya itu kan. Ya kan? Iya, biar hidup terasa hidup, ya kan? Seperti itu, dengan white kopinya, dengan kopinya gitu kan. Seperti itu. Maksudnya apa? Ya kita sepakat itu, ya kan, bahwa agama ini punya peran gitu kan. Apalagi ketika kita berada di sebuah kelompok atau di sebuah kondisi masyarakat yang memang ya apa ya, filternya itu juga ya terbatas gitu kan. Penyaring-penyaringnya itu juga itu sangat terbatas. Kalau dulu kita di Indonesia, mohon maaf gitu kan, kita di Indonesia banyak orang yang bisa melihat kita. Ya ada guru kita, ada kiai kita, ada orang tua kita, ada sama saudara kita, pengajian ada di mana-mana, masjid ada di mana-mana gitu kan. Banyak gitu kan, bahkan di kampus-kampus antum dulu, bahkan nggak pernah sepi dari acara-acara keislaman kan, kajian-kajian ada di mana-mana. Ya kan? Seperti itu. Tapi kalau di sini semua serba terbatas. Kita mau datang ke masjid, Masya Allah gitu kan, harus 2-3 kali naik kereta api gitu kan, naik turun bis, jalan kaki jauh. Ya, apalagi kemarin gitu kan, suhu udara juga cukup panas gitu kan. Ya, luar biasa gitu. Dingin, panas gitu kan. Kemarin Ramadan masih dingin ya di sini ya. Panas, dan itu panas ya. Masya Allah gitu kan. Saya hari pertama datang di Bonn itu memang panas tanggal 4 Juli itu yang sampai 40 derajat itu. Panas hari itu. Saya turun dari kereta di bandara itu, begitu mau naik kereta yang mau ke arah Bonn, saya lihat orang-orang Jerman tuh keluar dari kereta, bajunya basah, mandi keringat. Saya lihat ini kereta besar bagus, kok satu buah kipas AC nggak ada, kemudian ventilasi juga nggak ada. Sampai saya bilang, Mas, ini kereta memang begini apa ada, atau memang ini di luar kebiasaan? Kenapa Ustaz? Ini nggak ada ventilasinya, kasihan tuh orang-orang pada mandi keringat. Wah, itu mah biasa Pak Ustaz, di sini orang begitu. Karena di sini biasanya dingin kan. Oh gitu. Seperti itu. Nah, ikhwas kalian, iya kan? Dengan kondisi yang jauh berbeda gitu kan. Ya. Nah, kita ya kan juga perlu gitu kan menata diri dengan apa ya? Dengan komunitas kita, dengan nilai-nilai, dengan acara-acara yang menurut saya juga ini punya kontribusi besar dalam ya mengarahkan kehidupan kita di sini. Tantangan kita berat. Ya kan, mohon maaf swear, kita nih laki-laki, antum bujang. Enggak usah dusta, kita semua sama.
Ya kan? Laki-laki itu punya nafsu. Semua makhluk juga punya nafsu. Ya kan? Sehebat apapun kita gitu kan, ketika melihat, mohon maaf gitu kan, pemandangan yang tidak lumrah kita lihat di negara juga pasti juga ada perasaan. Walaupun kadang-kadang ya astagfirullah sambil nunduk gitu kan. Tapi kan mikir juga kok sebegitunya gitu kan. Tapi kan itu sudah ngelihat. Ya kan? Dan pemandangan itu lumrah di mana-mana gitu kan. Ya, dan mereka nyaris tanpa ada rasa salah, tanpa ada rasa dosa gitu kan. Melakukan itu di depan mata kita dan berulang-ulang gitu kan. Ya, wallah alam, apakah memang mereka sengaja diturunkan oleh Allah untuk menguji iman kita, saya nggak tahu. Ya, nah jadi itu ikhwas kalian. Artinya apa ikhwas kalian? Ya kan, kita berada di tempat kuliah kita ini, ujian kita besar. Ya kan, ujian kita besar. Jauh dari keluarga, jauh dari masyarakat kita di Indonesia, yang ada ya cuman kita. Ya kan? Kalau di sini ya Allah alam, kelihatannya juga orang masyarakat Jerman atau penduduk Jerman atau orang kepala secara umum dengan kita juga tidak begitu welcome banget. Artinya biasalah ya, bebas gitu kan. Tapi kan enggak kayak orang asing ada di Indonesia ya. Kalau ada orang asing bule gitu tinggal di kampung halaman di Indonesia, coba apa yang mereka rasakan? Wah, pasti mereka happy banget gitu kan, dan dekat banget dengan orang asing, dengan penduduk tempatan. Karena salah satu ciri khas orang Indonesia itu kalau dia ketemu orang asing dia pasti pengen mendekat. Iya kan? Itu tanpa nggak peduli mau dari golongan mana, dari negara mana aja. Iya kan? Pasti pengen banget gitu ya. Apalagi dulu kalau kita baru kursus bahasa Inggris gitu kan. Dulu saya ingat waktu kami dari MAN dulu kan kami di asrama bahasa Inggris, bahasa Arab gitu kan. Study tour gitu kan, mampir di Bandung. Di Bandung waktu itu pas di asrama ada turis datang gitu kan. Turis datang, lalu kita dekati, kita kenalan. Sir, I'm sorry sir gitu kan. Wah gitu kan, kenalan gitu. Udah pede banget bahasa Inggris. Akhirnya kita shock juga dijawab oleh turis, ngopo katanya. Shock juga gitu kan. Ya maksud saya apa? Ciri orang Indonesia itu dia pengen dekat dengan orang asing gitu kan. Ya dia pengen apa, ngetes bahasa, berbagi ini, punya kawan jauh gitu kan. Tapi kan kita di sini kan nggak merasakan itu. Ya paling ya mungkin di kampus mungkin antum akrab. Ya kan mungkin antum akrab gitu kan. Tapi kan di lingkungan ini kan kita kan nggak merasakan interaksi sosial kan. Nggak ketemu gitu kan. Seperti itu. Sehingga memang apa? Ya kan pergaulan kita terbatas, komunikasi kita juga terbatas. Nah, yang paling memungkinkan kita ya itu. Ya, Indonesia dengan Indonesia. Ya kan? Nah, ikhwas kalian, kalau sudah Indonesia dengan Indonesia ini, ya alhamdulillah antum dihimpun dalam sebuah perhimpunan ikatan mahasiswa ikatan Muslim Indonesia, ikatan keluarga Muslim Indonesia Kasura gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Antum punya payung. Ya kan? Dan payung antum ini clear gitu warnanya. Dan clear programnya. Ya kan? Nah, saya rasa ikhwas kalian, ya semua kita harus nyaman berada di bawah payung IKMIK ini. Dalam arti bahwa payung ini ingin memberikan kenyamanan, ingin membuat Anda teduh di negeri yang panas ini. Ya kan? Payung ini ingin membuat Anda teduh di pemandangan yang agak panas ini. Ya kan? Supaya apa? Supaya juga kita ketika berada di sini juga tidak terlalu lepas, bebas gitu kan. Ya, illa ma rahimahullah. Kecuali orang-orang yang memang dia masih diberikan rahmat oleh Allah. Kemarin waktu, mohon maaf berbagi sedikit, waktu Lebaran saya khutbah di Praha gitu kan, di Ceko. Itu tadinya bayangan saya khutbah di kedutaan itu, namanya kedutaan gitu kan, kantor kedutaan besar Republik Indonesia. Kiraan saya itu yang akan hadir itu ratusan. Iya kan, rame gitu kan. Ya setelah saya tanya dengan Mas Akhir gitu, mahasiswa kita yang di sana sebagai koordinator, enggak banyak Pak Ustadz katanya, yang hadir ya enggak nyampe 100. Ya kan paling 50, itu pun juga mayoritinya adalah staf kedutaan dan juga beberapa orang mahasiswa dan orang-orang yang sudah stay lama di Ceko dan sudah punya warga negara Ceko. Nah, yang ingin saya sampaikan ikhwasillah, pada saat saya hadir kemudian kami mau memulai sholat, saya waktu itu menyampaikan panduan tentang sholat hari raya dulu, ya kan? Dan saat itu pada saat saya berdiri yang mengumumkan itu, ya emang nggak banyak, bapak-bapak itu cuma 2 shop. Ya itu di depan kedutaan kami gelar karpet gitu kan.
dan ibu-ibu adalah 2,5 gitu kan. Ya lebih kurang 50-an orang gitu ya, 50 sampai 60 kisaran itu. Tapi yang membuat saya jadi agak merasa apa ya, lain gitu kan, pada saat mata saya itu melihat di luar area sholat itu ada sekian banyak wajah, yang wajahnya itu bukan wajah Ceko. Kalau wajah Ceko ya ada 2 orang staf lokal kedutaan kita yang memang dia nggak muslim. Ada juga warga Ceko yang dia Islam, sholat bersama kami, ada 2 orang juga. Tapi yang membuat saya menjadi agak sedikit lain, ketika saya lihat di belakang jamaah itu atau di luar itu ada sekian banyak wajah Indonesia yang sudah senior gitu kan, sudah sepuh bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan. Wajahnya mohon maaf kalau saya sebut dari Pulau Jawa katakanlah seperti itu, ada juga dari Sumatera. Itu mereka cuma berdiri, ya kan? Berdiri menonton. Waduh, ini apa maksudnya? Memang lagi stand up comedy ini bukan ditonton. Iya kan? Selesai dah lewat, selesai sholat, kemudian kita biasalah gitu kan, kita salam-salaman, lalu kemudian sambil ya ngobrol-ngobrol itu barulah kemudian kebuka gitu kan dari obrolan kawan-kawan. Saya tanya, dia cerita, Pak, saya dulu pertama kali datang ke Eropa ini, dulu awalnya saya dikirim Soekarno, ya kan, belajar di Rusia, ya kan. Terus setelah saya belajar di zaman Soeharto kami nggak boleh pulang, ya kan. Seperti itu kan, banyak itu kan, nggak boleh pulang karena takut dikhawatirkan mau bawa paham komunis, iya kan. Nggak boleh pulang, akhirnya mereka stay lama di Eropa, kemudian mendapat kewarganegaraan dari Ceko dan yang lain. Nah kan, dan yang menarik dari penjelasan Mas Akhir, mahasiswa kita itu, Pak Ustadz, dia bilang, dulu beliau-beliau ini yang senior-senior ini, 99% mereka dulu adalah Muslim. Ya? 99% dulu mereka ini adalah Islam. Tapi hari ini bisa dihitung jari mereka yang masih bertahan dengan Islamnya. Salah satunya ada bapak-bapak dari Pak Joyo namanya, bukan Pak Joyo, lupa saya. Beliau berasal dari Sumatera Barat, dan dalam penuturan beliau dia ceritakan, Pak Ustadz, dulu saya waktu berada di sini untuk mempertahankan Islam ini luar biasa beratnya. Saya bukan hanya dimusuhi oleh masyarakat yang ada di Eropa, tapi saya juga tidak ditegur sapa oleh kawan-kawan sesama Indonesia. Ya kan, betul-betul dikucilkan, ya kan, sehingga tidak jarang di antara warga kita yang tadinya Muslim, dia terpaksa pindah agama dan akhirnya hilang di telan masa, ya kan, seperti itu. Nah itu ikhwas kalian, artinya apa? Lingkungan sosial itu bisa merubah seseorang ketika pijakannya nggak kuat. Nah kan, akhirnya apa pengakuan bapak yang dari Sumatera Barat tadi? Pak Ustadz, saya untuk mempertahankan iman saya dari dulu berusaha untuk mencari tempat sholat. Dulu susah kami mencari tempat sholat, Pak Ustadz, ya kan? Tapi sekarang alhamdulillah. Dan dia cerita, saya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali saya dalam keadaan sakit. Wah, salah. Padahal dia jalannya udah susah, ya kan? Masih berangkat ke masjid. Dan kadang kita mikir juga gitu kan, masih muda. Kita masih muda, kadang-kadang berat berangkat karena kekenyangan buka puasa. Iya kan, ciri orang Indonesia itu kan, kalau orang Arab itu kan rukuknya yang lama gitu ya. Kalau kita orang Indonesia kalau sholat tarawih itu sujudnya yang lama, sulit bangkit. Karena beban terlalu berat di bagian bawah. Iya, seperti itu. Nah ini ikhwas kalian, jadi bisa memberikan pengaruh. Nah oleh karena itu ikhwas kalian, ya kan, dalam rangka menjaga keimanan itu ya monggo gitu kan. Acara-acara yang memang sudah kita tata, sudah kita program ini, kita plan bersama ini, ya kita sukseskan dengan baik. Karena ini yang bisa apa ya? Pertama bisa menjaga suhu keimanan kita di sini. Kemudian yang kedua, saya berkeyakinan sampai hari ini bahwa banyak orang sukses, ya kan? Banyak orang sukses yang tadinya dia study di luar, suksesnya itu berawal dari keaktifan dia berada di masjid dan di kegiatan keislaman. Terus terang. Ya. Jadi kalau mau kita bandingkan, mohon maaf gitu kan, mau kita bandingin ya, antara seorang mahasiswa yang tadi Muslim, sama-sama Muslim tentunya ya, yang tadinya dia ketika stay di luar negeri itu dia aktif di kajian, di acara-acara kegiatan keislaman, dengan yang tidak, itu ketika dia berada di Indonesia beda. Apalagi antum sebagian mungkin akan turun ke kampus,
Ya kan, jangan lupa. Hari ini di kampus-kampus kita di Indonesia itu luar biasa, kegiatan-kegiatan keislaman itu luar biasa ramainya. Ya kan? Seperti itu. Jadi ketika Anda ya kan pernah stay lama di luar negeri, begitu datang ke ya kan acara mahasiswa itu nyambung. Kenapa? Kita punya memori. Ya kan tinggal connect, tinggal di on kan aja Bluetooth-nya langsung connect semua. Kenapa? Kita punya memori yang lama. Ya kan? Dan kita punya nilai tambah, kita punya memori, punya pergaulan yang jauh lebih luas. Nah, ini bisa kita sharekan dengan mereka. Nah, itu ikhwah sekalian. Selain dari juga internalisasi keimanan kita tentunya, itu yang paling utama. Nah, oleh karena itu ikhwah sekalian, ya bagaimana cara kita menjaga agar supaya iman kita atau dalam bahasa kita agar supaya karakter jati diri keislaman kita ini tidak punah di negeri ini bagaimana? Ya satu, ya kan? Sudah benar kalau kemudian kita berhimpun di bawah organisasi keagamaan, ya kan? Katakanlah seperti IKMIK. Udah benar bahwa kita berhimpun, ya kan? Menyatu, ya kan? Kan kalau nggak begini kan repot kita. Mohon maaf gitu kan? Ya di sini alhamdulillah antum mau banyak restoran Turki ya. Ya kawan-kawan kita di Korea Selatan waktu itu, ya kan saya sebulan di sana, mohon maaf, sekalipun saya belum pernah makan roti selama sebulan di sana. Ada banyak orang buat roti. Kenapa? Semua jenis roti nggak bisa dimakan. Ya kan kalau antum di sini, alhamdulillah baru datang aja saya baru datang hari pertama menapakkan kaki di Bonn, itu sudah disuguhkan ya kan roti donor segede uleka. Segede uleka. Iya, gede. Dahsyat banget gitu kan. Kalau diukur dengan burger, 3 burger dijadiin 1 gitu. Ya donor Turki ya kan. Masya Allah gitu kan. Ya enak gitu. Kenapa? Karena ada komunitas lain. Iya kan? Ada orang Turki gitu kan. Ada orang Asia, ada orang Arab. Ya kan, dan di Eropa nih banyak orang Arab, di Jerman banyak. Di Copenhagen kemarin, Masya Allah gitu kan. Saya sholat tarawih, itikaf di masjid itu udah kayak di Arab aja gitu kan. Mulai dari imamnya, jamaahnya Arab semua. Ya ada yang hitam-hitam juga ada. Kemudian hidangannya juga Arab, ya kan? Kemarin di mana? Di Mulham kemarin itu terakhir pas malam itikaf 27 itu luar biasa gitu kan. Persis kayak di Arab bener gitu kan, hidangannya ya nasi biryani ala Arabnya itu ya kan nggak ketemu di Lampung gitu kan, di Lampung gitu. Di Lampung, kalau di Jakarta ada ya kan nggak nemu gitu kan, kecuali dulu waktu kuliah di Arab gitu kan ya, lauknya daging dicampur dengan buah zaitun gitu kan. Iya kan, nggak ada di Indonesia orang masak pakai zaitun. Seperti itu. Nah ini ikhwah sekalian, jadi sudah benar kita berhimpun ya kan, mencari kelompok, atau dalam bahasa ulama kita dulu adalah salah satu cara untuk menjaga suhu keimanan kita, apalagi kita ini adalah anak muda, ya kan? Salah satunya adalah kita, ya kan, bersahabat dengan orang-orang baik lah, bahasanya seperti itu. Nah ya, saya mengatakan bahwa IKMIK ini semua yang berhimpun dalam himpunan kita ini semua adalah orang baik. Itu langkah pertama sudah kita dapatkan. Nah oleh karena itu ya kawan sekalian, sebagai tanda syukur kita sudah berhimpun dalam organisasi ini, ya monggo ayo. Itu kan, kita hidupkan kegiatannya, kita besarkan organisasinya, dan bukan membesarkan diri kita. Sebab ketika organisasinya besar, ya kan, insya Allah semua yang ada di dalamnya menjadi besar. Dan insya Allah juga ibadah kita juga besar. Seperti itu. Ya kan? Nah ini satu. Bukan? Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita juga tetap terjaga? Betul kita sudah berhimpun. Ya kan? Kita sudah berada di bawah naungan organisasi ini. Ya kan? Berhimpun juga nggak cukup, ikhwah sekalian, kayak orang itu datang gitu kan, ayo undangan kita rapat gitu kan, begitu udah ngumpul semua ditanya apa agenda, nggak ada, ya kan? Artinya apa? Ya kan? Yang menggerakkan kegiatan ini, yang menggerakkan organisasi ya kita. Artinya apa? Berhimpunnya kita dalam organisasi ini, terhimpunnya kita dalam majelis-majelis seperti ini, ya tujuannya adalah kita ingin membina, ada pembinaan, ya kan? Ada acara. Ada peningkatan yang harus kita lakukan gitu kan. Mulai dari apa gitu. Salut juga itu kan, beberapa orang kawan-kawan kita mahasiswa di Jerman ini, dia ya kemarin di Nembek itu Ustadz Bondan, Dr. Bondan itu salut juga saya. Ya kan? Beliau itu kalau tidak salah mesin ya, teknik mesin. Ya rata-rata sama dengan antum. Tapi dia pinter bahasa Arab. Tadi dia postingan sama saya teks Arab gitu kan, dia menerjemahkan teks Arab. Kenal ya? Iya.
Itu dia bisa bahasa Arab. Dia ngajak saya ngomong bahasa Arab, lumayan lah. Walaupun ya wajar lah namanya belajarnya juga otodidak gitu kan. Ada si gurunya, tapi kan nggak seperti kami dulu belajar bahasa Arab. Tapi bagus gitu kan. Saya tanya, Ustaz belajar di mana? Dia bilang, saya belajar sama orang Mesir. Jadi kan, coba. Nah ini kan apa ya? Ini kan nilai tambah yang sulit kita temukan gitu kan. Dan antum punya peluang itu. Apalagi di Jerman kan banyak orang Arab. Iya kan? Yang dilihat tuh jangan hanya orang Turkinya, jangan hanya orang Jerman, lihat dong orang Arabnya gitu kan. Seperti itu. Coba ambil bahasanya, ambil apanya gitu kan. Gitu kan? Orang Arab tuh kan ya walaupun kadang-kadang kita dengar ada sesuatu yang tidak enak dari perilaku orang Arab, tapi kan secara umum Arab itu kan identitasnya Islam. Ya kan? Dan akhlak-akhlak mereka juga banyak yang bagus. Bahkan beberapa kultur mereka jauh di atas kultur kita orang Timur. Ya kan? Coba kalau ketemu orang Arab itu kita belum nyapa aja dia udah nyapa duluan. Iya kan? Orang Indonesia kan susah. Iya kan? Susah. Kadang-kadang orang nyapa dikerjain. Wah, sok kenal lo gitu. Emang lu siapa katanya kan? Padahal kita pengen nyapa. Ya kan orang Arab kan enggak. Kita baru kenalan. Saya ketemu orang Arab, apalagi kalau saya ngomong Arab gitu. Dia tahu saya bisa Arab. Wah, langsung senang banget dia. Masya Allah katanya. Tanya apa? Antum dari mana? Gitu ya. Belajar bahasa Arabnya dari mana? Bagus katanya kan. Ya kita biasa belajarnya ini. Kan? Dan sering mereka kalau kita ketemu baru kenalan itu langsung bilang apa? Uhibbuka fillah. Aku sayang pada Anda karena Allah. Tuh kan. Kan hebat sekali ungkapan itu. Kita mah yang coba. Ya kan? Ya kan? Iya, biasa aja kita malah bahasa istilah-istilahnya kadang berubah gitu jadi bro. Iya, saya sering mengikuti istilah itu karena ya namanya bergaul dengan mahasiswa yang kadang waduh. Ya bro. Ya itu kan istilah-istilah serapan ya, saya nggak tahu itu bahasa apa sih, bahasa Inggris. Dari apa? Brother gitu kan, diputus gitu. Aja tuh, memang orang Inggris juga suka mutus bahasa juga. Atau kita aja. Kita yang ngebuat gitu kan. Orang Indonesia kan Abdullah dipanggil Dul gitu kan kayak mantu kan. Ya mohon maaf, Muhammad dipanggil Mat gitu kan. Kamu orang Inggris bisa brother dipanggil bro. Ada yang panggil. Tapi nggak nama sih. Enggak ya, gitu ya. Iya, itu. Tapi lihat orang Arab gitu kan. Orang Arab tuh di antaranya ini maksud saya bukan ingin jualan etnis Arab tidak, tapi saya ingin jualan akhlak Islaminya. Ya kan? Bahwa itu tadi mereka begitu welcome. Ya kan? Oh, kita baru ngomong dikit aja dia udah menyatakan saya suka dengan Anda. Dan mereka biasa kadang-kadang mereka ringan tangan. Suka membantu. Saya terus terang ya. Kesan saya pertama, mohon maaf ya. Kesan ya walaupun itu walau alam ya mungkin agak sedikit subjektif. Kesan saya pada saat saya pertama kali mendarat di Bandara Düsseldorf. Waktu itu kan saya bawa barang ya, bawa tas 2. Ya nggak terlalu berat sih, cuman ada tambahan 1 kardus dari PKPO. Brosur yang saya lupa. Enggak saya bawa ke sini nanti dikirim sama Mas Dani dari Mulham ya karena kemarin keberatan. Jadi saya mau bawa 3 kardus. Ayo, 1 kardus gede isinya 20 kilo sama tas saya. Ya kan, sementara saya nggak punya waktu itu mau keluar kan jalan itu nggak mungkin saya bawa kiri kanan tas kemudian kardus mau saya pegang di mana? Ya kan masa saya gitu ya. Nggak mungkin. Otomatis saya harus pakai troli kan? Ya troli itulah satu-satunya cara. Waktu itu saya mikir, ya aduh trolinya juga di password pakai koin. Waduh dikasih duit lagi baru dia mau disuapin receh baru keluar gitu. Iya. Mikir saya, waduh itu kan gimana caranya? Saya nggak punya koin, nggak bawa euro. Lalu saya buka dompet, ambil rupiah. Kan ada money changer di dalam ya. Saya datang money changer, saya keluarin duit 200.000. Saya bilang tukar duit rupiah. No, nothing. Waduh gak laku. Gak laku Rp2. Waduh sedih banget. Baru nyampe dia gak diterima nih. Aduh mati. Aduh akhirnya bingung saya. Waduh bingung saya benar mandir tuh di dalam. Gimana caranya gitu membawa kardus yang berat ini? Ya kan akhirnya saya nongkrong kan ada orang nggak tahu orang Jerman atau orang mana gitu kan, mereka itu ngeluarin koin gitu kan, ngambil itu kan. Saya coba ngetes gitu kan, ya sambil harap juga sih kalau ada yang ngasih gitu kan. Sampai 2 orang saya minta untuk membantu saya 1 buah koin aja biar saya dikasih itu. Jawabannya no, nothing katanya. Iya, saya cuma berpikir waktu itu kalau ini terjadi di katakan dulu waktu saya kuliah di negara Arab,
Itu nggak mungkin Anda menemukan yang seperti itu. Kenapa? Karena dulu mereka yang dibingkai dengan akhlak Islami, dia tidak senang kalau melihat ada saudaranya susah. Jangankan minta koin seperti itu. Dulu kami waktu kuliah di Saudi, kalau kita mau pergi ke masjid hari Jumat atau hari apa aja, berdiri aja pinggir jalanan, tumpak kostum, pakai seragam mau sholat. Ya kan? Sekian orang bisa menghampiri Anda tanpa minta bayaran, siap mengantarkan Anda pergi ke masjid yang sangat jauh. Ya kan? Sehingga waktu itu kesan saya, oh berarti apa ya orang Eropa nih, jiwa sosial mereka rendah. Ya, seperti itu. Waktu itu, ya kan, seperti itu. Nah ini ikhwas sekalian, ya kan? Jadi kembali kepada persoalan, ya kan, bahwa kita sudah benar berhimpun, harus ada aktivitas yang kita lakukan. Ya, yang paling real di depan kita yaitu kita membina, belajar dan terus belajar, ya kan? Mohon maaf gitu kan, saya dulu punya kawan di Indonesia yang dia alumni dari katakan dari Eropa gitu kan, dari Barat. Tapi ngajinya itu nggak kalah sama orang yang tamat dari Timur Tengah. Bagus, hafalan juga banyak. Ya kan, jadi antum ini maksud saya itu tadi, kita punya kawan orang Arab, punya imam bagus-bagus ini di sini nih kan. Imamnya kan bagus-bagus di sini ya. Rata-rata hafiz Quran gitu, apalagi Ramadan. Antum punya waktu gitu kan, walaupun memang jarak tempuhnya agak jauh, punya waktu untuk belajar. Iya kan? Terus terang saya sedih, saya jujur, saya ngajar di IAIN, ya kan? Kalau antum tanya, Pak Ustadz, apakah semua mahasiswa IAIN itu pintar ngajinya? Saya bilang kalau disurvei, mungkin hanya 15% yang pintar ngajinya. Ya. Jujur saya katakan, mungkin nggak nyampe 50. Demi Allah nggak nyampe 50. Kalau mau dicek apakah ngajinya bagus, mungkin nggak nyampe 50%. Kenapa? Padahal dia berada di kampus Islam. Dosennya ya pintar-pintar ngajinya. Kenapa? Apakah karena dosennya nggak mau ngajarin? Bukan. Kadang-kadang willing dari mahasiswanya nggak ada. Goodwill-nya nggak ada. Keinginan nggak ada. Walaupun fasilitas ada, nggak jadi. Ya kan? Kayak orang itu kan, orang sakit. Sudah ada hidangannya. Ya kan? Minumannya sudah ada tapi dia sakit. Sakit tenggorokan, sariawan parah gitu kan. Jangankan mau makan, menelan air aja sakit. Pasti dia diam. Ya kan, ayo makan, minum, enggak gitu kan, enggak ada yang naksir, walaupun perutnya lapar. Kira-kira begitu. Kenapa? Ya itu tadi, apa ya? Kalau kata orang Arab itu, waman yakudha min murin yajid murran ma'an zulala. Orang yang dia lagi sakit, tenggorokannya lagi ada gangguan kesehatan, itu kalau dia minum air mineral itu rasanya pahit. Kenapa? Tenggorokannya sakit. Nah kita ketika persepsi kita sakit, perasaan kita tidak menentu, keinginan kita juga, etikat baik kita juga enggak ada. Ya walaupun fasilitas ada di sekitar kita, enggak jadi. Ya. Jadi ikhwas sekalian, maksud saya, ketika antum ada di sini, ya waktu kita banyak, ya antum alhamdulillah kan, pulang ke rumah kan enggak ada gotong royong kan. Enggak ada dipanggil Pak RT-nya, ya, tung gotong royong kan enggak ada kan. Iya antum hari Minggu, Sabtu Minggu kemana coba kan? Ya kan kosong gitu kan. Punya waktu banyak. Ya kan sayang gitu kan, ikmik ini udah besar gitu kan, punya ya kita punya potensi, iya kan, seperti itu. Kalau antum nggak cukup dengan ustaz-ustaz dari Indonesia, ada orang Arab yang mungkin dia bisa mengajarkan kita pakai bahasa Jerman, Anda bisa. Kalau saya pakai bahasa Jerman, waduh, pingsan, saya nggak tahu saya, ya kan. Kemarin mau beli air mineral aja, yang air putih aja saya nggak tahu ngomongnya di warung Turki kan, ya kan. Saya mau makan siang kemarin di Nembek gitu kan. Saya minumnya apa? Saya air mineral ya. Dikasih air gelas gede itu kan, yang pakai air apa namanya? Kolen water itu ya. Itu kan. Saya bilang enggak yang ini sih. No, not this one, saya bilang. This is mineral water. No, this is like Coca-Cola saya. I don't like this one, saya bilang. No, this is mineral water. No, saya bilang. So, what do you want? Saya bilang, waduh susah ngejelasinnya nih, orang sama orang Turki ini kan. Udah akhirnya, oke lah, never mind, saya bilang, udah. Nggak lama setelah selesai makan, ada orang minta air mineral biasa gitu kan. Lalu dia buka lemari, dia ambil, taruh di gelas, botolnya ditaruh di depan kasir. Saya langsung berdiri, selesai makan, langsung saya panggil yang petugasnya itu. Ini air yang saya minta itu tadi yang ini.
Gitu, saya cerita sama kawan, ya sama Ustadz Bondan, ya Ustadz mestinya tadi bilangnya no gas gitu kan. Saya bilang bukan no gas, saya bilang no soft drink kan, kayak soft drink gitu. Nggak nyambung, intinya susah. Iya kan? Orang kalau nggak tahu bahasa tuh banyak salah kaprahnya. Iya kan? Antum punya, ya kan? Nggak bisa pakai bahasa Indonesia karena ustadznya terbatas. Ada orang Arab, antum bisa bahasa Jerman, dia bisa bahasa Jerman. Ya kan? Artinya ada ikhwas kalian. Antum punya waktu, punya tenaga, ya kan? Punya fasilitas itu. Ya kan? Jadi ayo, gitu kan? Kita manfaatkan ini. Kita tambah gitu kan? Kita tambah kemampuan antum, kemampuan teknis antum, penguasaan keilmuan dan spesialis Anda, antum ditambah dihiasi dengan kemampuan Anda ya sebagai seorang muslim, paham agama, ya kan? Paham apa ya? Ya macam-macam lah, terutama masalah agama. Ini kan penting. Nah, ini yang terakhir terkait masalah agama. Ya apa yang harus kita pahami dari agama Islam dalam kaitan kita sebagai seorang muslim dengan spesialis yang beda dengan saya. Ya kalau saya harus belajar tafsir, hadis, macam-macam gitu kan. Saya harus belajar banyak karena saya memang backgroundnya agama. Ya kan? Kadang ditanya orang tentang macam-macam gitu kan. Antum yang backgroundnya memang dia ilmunya adalah sains dan teknologi, itu seperti apa? Ya kan? Apa yang harus saya pelajari dari agama Islam ini biar saya juga cukup gitu kan? Nah, yang paling mendasar ya antum ya harus belajar. Pertama ya yang menjadi kewajiban Anda adalah semua ilmu syar'i yang kaitannya dengan kewajiban antum sebagai seorang hamba harus kita kuasai. Apa kewajiban kita kepada Allah? Ya kita nih, ya rukun Islam itu jadi kewajiban kita, kecuali haji bagi yang mampu. Syahadat, makna syahadat harus antum clearkan. Apa yang dimaksud dengan makna syahadat? La ilaha illallah, harus clear. Ya kan? Kemudian salat. Salat kita juga harus baik. Ya kan, mohon maaf gitu kan. Apalagi antum sudah interaksi dengan masyarakat, ya, dengan berbagai macam budaya di sini, terutama orang-orang Arab yang salatnya begitu panjang dan lama. Ya kan? Kunutnya aja setengah jam kan di sini kan? Ngerasa nggak kemarin itu? Ya kan, kalau antum salat di masjid orang Arab, kunutnya setengah jam. Ya kan, kemarin waktu di Mulham itu ada kawan gitu, Mas Ustaz, ya Allah lamanya kunutnya. Emang berapa lama tadi? Ya hampir setengah jam ya, saya bilang. Setengah jam itu belum seberapa. Dulu waktu anak kuliah di Arab itu kunutnya aja 1 jam, saya bilang. Iya, doa kunutnya itu 1 jam itu. Yang kalau di Mekah Madinah itu hampir 1 jam, sampai ini itu rasanya goyang gitu kan. Makanya orang kalau sholat tarawih itu harus rapot, dia nggak boleh jarang. Iya kan, biar nggak roboh sendirian. Iya kan, sunnahnya kan rapat gitu kan. Kan nggak enak kalau antum jatuh dewek gitu kan. Gitu kan. Malu buat lihat Indonesia. Iya, nggak enak kan, memang harus rapat, bukan itu maksudnya. Memang sunnahnya rapat, biar barisannya kokoh. Seperti itu. Jadi masalah sholat, ya kan, itu harus antum clearkan, dipelajari seperti apa. Masalah puasa, ya ini puasa ini tiap tahun nih, ya kan? Ya saya apa ya, ada pertanyaan yang kadang-kadang terkait puasa itu guyon tapi serius, ya. Guyonnya itu karena pertanyaan itu agak lucu, agak konyol gitu kan. Tapi seriusnya itu karena memang orang itu nanyanya berkali-kali, Ustaz, kalau orang puasa kentut dalam air batal nggak? Itu kan pertanyaannya. Ya orang puasa buang angin dalam air ditanya batal nggak puasanya itu. Ya saya bilang, antum harus nanya dengan saya apa? Cukup dijawab sama tukang tambal ban. Nah, ya kenapa tambal ban? Ya saya bilang kalau antum mau nanya sama tukang tambal ban, itu analoginya mirip-mirip saya bilang. Sebab tambal ban tuh kalau dia ngecek ban bocor itu biasanya dipompa dulu gitu kan, diisi angin gitu kan, baru kemudian celupin dalam air. Baru kemudian airnya itu akan bergerak. Nah, kira-kira ketika ada angin keluar dari dalam ban itu, kira-kira kalau bannya dibelah setelah Anda cabut, itu ada nggak air di dalamnya? Nggak ada. Nah, kira-kira manusia itu begitu. Jadi selama dia masih hidup, walaupun dia mengeluarkan angin dalam air, insya Allah airnya nggak masuk. Karena sistemnya sudah dibuat sama Allah, insya Allah klepnya nggak rusak. Ya ini pertanyaan ya konyol tapi serius. Sama juga dengan pertanyaan kawan saya. Saya udah lama bergaul ya. Waktu dia bujang, nih antum bujang ya. Bujang semua ya? Iya. Waktu dia bujang, bergaul sama saya bertahun-tahun, gak pernah nanya. Nanyanya setelah nikah, mohon maaf ya. Setelah nikah nanya. Bukan pas mau nikah. Nanya ya, Pak. Setelah 2 hari setelah nikah dia nanya, Pak Ustaz, cara mandi junub itu yang kayak mana? Nanya setelah nikah.
Iya kan yang saya sedihkan itu kenapa dia baru nanya sekarang? Iya kan nggak nanya dulu waktu dia menikah. Iya kan jangan nanya 2 hari setelah menikah baru nanya. Iya kan agak terlambat walaupun belum lambat-lambat banget lah gitu ya kan. Nah sekarang gitu kan. Seperti itu. Kan? Ya sama dengan antum. Saya sering ditanya juga sama kalau ngisi pengajian. Kemarin di Desbek itu juga mereka nih, Pak Ustaz, kajian kita tentang fikih nikah ya katanya. Saya kira guyon itu. Waktu acara buka puasa kan nyampur kan ibu-ibu dengan bapak-bapak nyampur. Enggak saya singgung. Enggak saya bahas secara khusus tentang fikih menakahan. Ya kan tentang fikih keluarga gitu kan, fikih perkawinan. Ya kan? Cuman saya singgung sedikit aja di ujung gitu kan. Setelah acara ada yang nanya. Ada yang nagih. Ustaz, kok fikih menakahan yang enggak dibahas? Saya jawab, lah memang antum serius membahas itu? Ya serius lah katanya. Oh gitu, saya bilang, saya kira Anda guyon-guyon aja. Akhirnya keesokannya baru kami bahas. Seperti kenapa sekalian? Karena memang begini. Antum masih single gitu kan. Pasti kita akan menghadapi tahapan-tahapan itu gitu kan. Bagaimana nanti Pak Ustaz, nanti saya ini di sini jauh Ustaz. Calon saya ada di Indonesia. Atau mungkin Pak Ustaz, saya di sini, calon saya ada di sini gitu kan. Ya kan? Seperti itu. Kira-kira kalau nanti kami menikah, umpamanya karena jauh dari keluarga, bisa nggak Pak Ustaz prosesi pernikahannya itu dilangsungkan di sini, sementara walinya ada di Indonesia? Itu bagaimana? Ya kan itu kan juga perlu dibahas. Dulu di Malaysia kami beberapa kali bukan saya menikahkan, saya cuma hadir sebagai saksi sekaligus memberikan khutbah nikah. Dulu ada beberapa orang tenaga kerja kita yang kerja di Malaysia di Kuala Lumpur, itu suaminya dari Medan, istrinya dari Jawa, istrinya dari Medan, suaminya dari Jawa. Itu nikah. Ya kan ada ustadz yang menikahkan atas izin walinya. Kedua walinya itu, terutama wali yang wanita, itu ada di Indonesia. Diteleponin. Ya kan telepon sama ustadznya terus. Pak, ini anak bapak si fulan, iya. Ini benar diizinkan mau dinikahkan dengan iya. Itu dia telepon. Lalu kemudian si bapaknya itu mewakilkan kepada ustadznya itu akhirnya dinikahkan. Jadi ada juga kawan saya waktu kuliah di Mesir. Dua-duanya kuliah di Mesir. Ya kan? Lalu si calon suaminya ini dia pulang ke Indonesia, pergi ke Bogor karena calon mertuanya ada di Bogor. Jadi dia nikah di Bogor tanpa ada calon istrinya di sampingnya. Dia nikah di hadapan mertuanya, dua-duanya. Sementara calon istrinya itu ada di Kairo. Wah, di Kairo. Bisa gitu? Iya. Ini bisa. Kan seperti itu. Seperti itu. Dunia sudah canggih gitu kan. Dunia sudah canggih. Iya, seperti itu. Ya, apalagi bisa Skype gitu kan. Bisa dilihat itunya. Aduh, nggak ada alasan deh gitu kan. Nggak ada alasan gitu kan. Kalau memang sudah merasa cukup syarat, ya kan rukunnya sudah cukup semua, ya why not gitu kan. Seperti itu, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang juga matang. Nah ini kan juga ada fikihnya. Ya kan termasuk nanti ketika antum ijab qabul, jangan sampai dikerjain sama penghulu kan. Kalau antum nggak belajar kan bisa dikerjain, ya kan. Kerjain kayak mana? Maunya antum suruh pas ijab qabul gitu. Nanti pas ya satu napas jangan putus, ya kan, harus nyambung. Nah itu kan nggak mudah, antum ijab qabul gitu kan, pegang tangan mertua gitu kan, mertuanya jenderal gitu kan, gitu kan. Nggak mudah, itu kan mesti kan ada beban psikologinya, secara psikologinya pasti ada beban. Di kita kan dibuat itu prosesi ijab qabul sama penghulu kadang-kadang dibuatnya sakral banget dan dibuatnya formalistis banget, ya kan. Jadi dikondisikan banyak angker, ya kan. Padahal kalau kita belajar fikih menakahat itu sebenarnya juga di kita kadang-kadang itulah orang Indonesia itu suka hal-hal yang sifatnya simbolis. Simbol-simbol itu kita paling suka. Formalistis seperti itu kita suka, walaupun sebenarnya syaratnya udah cukup. Kalau kita baca fikih menakahat itu, orang kalau nikah itu sebenarnya nggak perlu panjang-panjang. Jawabannya pendek aja. Pokoknya, wahai Ahmad, wahai Abdullah gitu kan, ku nikahkan engkau dengan putriku Zahrah binti Narisa dengan mas kawin, ya kan, seperangkat alat sholat dibayar kontan. Jawab Abdullah maunya, aku terima. Selesai. Saya terima nikahnya, udah aku terima juga cukup.
Ya kan? Atau jawab pakai bahasa yes I do gitu kan. Bisa. Benar secara fikihnya, wallahi. Secara fikihnya sah. Aku terima. Qabil tu nikah. Aku terima. Sah. Di kita kan kenapa? Di kita itu enggak pernah dibuat. Enggak pernah dibuat oleh petugas kita. Kenapa? Karena kita suka ngerjain orang. Dibuatnya panjang, apalagi kalau calonnya artis. Iya kan? Dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan uang tunai 22 juta 222 ribu 22 rupiah dibayar 22 hari. Itu ada yang begitu. Ya kan? Mohon maaf, yang harinya enggak tadi dibayar kontan. Itu udah itu mas kawin ini kan dibuat macam-macam itu kan. Sampai rupiah. Untuk apa gunanya uang rupiah 22? Ternyata setelah dicek, ya kan, simbol angka kelahiran kedua calon. Itu rupanya. Iya kan seperti itu. Coba kalau tanggalnya ya 01 gitu kan susah juga. Minim gitu kan. Iya. Itu. 1000. Ya. Karena memang nggak mudah urusan itu, bukan hanya bagi kita sebagai calon ya. Dulu terus terang waktu saya nikah itu sempat diulang sekali. Gara-gara saya itu tadi pemahaman saya beda dengan penghulunya. Ulang kata penghulu. Waduh seru. Padahal begitu kan mic-nya cuma satu. Ya kan kadang kan nggak masing-masing pegang mic, cuma satu mic-nya yang dipegang penghulu. Kasihan sama calon mertua, wali. Dari wali kan serahin ke saya, baru saya pegang. Saya baca bismillah dong. Bismillah dalam hati. Ketika saya baca bismillah dalam hati, dikira mereka ada jeda. Begitu saya jawab lancar, ulang. Kenapa? Nggak nyambung. Ya kan? Padahal saya ngejeda aja baca bismillah. Wallahi saya baca bismillah. Dan bismillah. Seperti itu. Suruh ngulang saya. Ya, seperti itu. Nah, ada yang sampai 7 kali ngulang. Makin diulang makin gemeteran, keringetan. Ya. Enggak mudah gitu kan, deredek juga gitu kan. Seperti itu. Nah, bukan hanya kita. Wali juga bisa salah loh. Tetangga saya ini di depan mata saya kejadian. Ada bapak-bapak di depan rumah saya itu dia menikahkan anak yang terakhir. Memang tidak berpendidikan, orang kampung. Tapi dia pengen menikahkan anak menjadi wali terakhir buat anak yang menikah. Kan? Udah kita hadir, udah dilatih sama petugas penghulu itu kan udah dilatih. Siap, kah nih kan? Ya kan? Kau nikahkan, saya lupa nama anaknya, apa Sri apa gitu. Kau nikahkan kau dengan anakku Sri binti siapa nama? Lasno dengan mas kawin. Mas kawin itu seperangkat alat sholat. Salahnya buat dia. Dengan mas kawin seperangkat alat sekolah dibayar kontan. Nah, kontan itu majelis itu jadi ngakak semua kontan. Tadinya alat sholat jadi alat sekolah. Saya nyebut ya, masya Allah. Buat anaknya. Iya. Bayang ada penghapus. Ada pensil, ada jangkar. Aduh. Iya, memang nggak mudah. Ya artinya apa? Perlu ada persiapan. Ya kan? Perlu ada bacaan. Ya jangan sampai itu. Nah, makanya ikhwas kaliannya ini. Ya kan? Mumpung antum masih punya waktu, masih punya kesempatan. Ya kalau dulu orang belajar itu di perpustakaan, bertanya dengan ustadz, buka buku. Bukan berarti itu nggak baik, itu tradisi lama ya, itu juga sunnah gitu kan. Ya boleh tetap kita lakukan, tapi antum punya teknologi yang canggih hari ini. Ya kan? Antum sambil makan, antum sambil nonton, antum sambil naik bis, naik tram gitu kan, antum bisa membaca dengan hanya melihat satu screen kecil yang ada di depan antum. Ya kan? Bisa buka itu. Baca semua. Pelajari. Dunia sudah canggih. Ilmu sudah ada di mana-mana. Ya kan? Unlimited. Jadi kalau kita kemudian pemahaman agama kita juga kurang, padahal masya Allah di sini antum masya Allah ya wifi-nya luar biasa. Saya ya thanks ya lah. Di Jerman ini ya beda dengan waktu saya di Jepang kemarin. Di Jepang kemarin waduh saya kayak Ashabul Kahfi benar saya. Iya kayak berada dalam gua. Informasi putus saya 3 hari sampai di Jepang itu belum sempat ngabarin orang rumah. Ya kan? Padahal itu kan penting. Iya kan? Jadi kenapa? Saya handphone saya kartunya otomatis mati, roaming juga nggak masuk, nggak kebayar juga roaming kan? Iya pulsanya langsung ngedrop kan? Bawa pulsa 20.000 begitu terima SMS udah habis. Iya langsung kena stroke pulsanya kan? Aduh, nggak bisa.
Udah gitu saya juga nggak punya uang yen. Yen ono. Yen ono gitu kan. Belum nukar duit. Udah itu kawan-kawan juga nggak ada yang datang ngantarin apa gitu kan. Saya sampai datang ke street di sekolah Republik Indonesia Tokyo, itu nanya sama jamaah, di mana ya tempat nukar duit itu kan? Jawabannya apa? Waduh, gak tahu Pak Ustadz, ya jauh. Nggak pula terinisiatif untuk, ya di sini Pak Ustadz saya tukar. Nggak juga. Akhirnya pas saya karena udah kesel gitu, udah 3 hari nggak ada informasi, saya telepon kawannya di koordinator. Mas, saya ini, saya bilang, udah 3 hari ini kayak di gua, saya bilang. Semua aksesnya terputus, saya bilang. Mau nelpon orang rumah, mau apa. Lah Pak Ustadz nggak punya ini. Ya nggak ada, saya bilang, wifi nggak ada di sini. Padahal itu, tempat saya minum itu adalah mes punya kedutaan. Ini kantor kedutaan depannya itu, namanya Next. Gedungnya tuh. Di tempat ada di itu ditempati oleh tamu-tamu kedutaan yang datang, sama di atasnya itu oleh home staff kedutaan bertempat tinggal di situ. Nggak ada wifi. Ya Allah saya. Akhirnya apa? Karena saya udah ngomong seperti itu, malamnya baru dianterin sama kawan tuh. Pak Ustadz, ini kami pinjamkan wifi-nya bisa bawa kemana-mana. Baru saya hidup. Iya kan? Ini baru hidup terasa hidup. Baru hidup terasa hidup gitu kan? Itu setelah ada wifi baru seger rasanya. Iya kan, baru bisa berbagi cerita dengan kawan, sesama ustadz-ustadz PKPU yang lain. Wah, ada di mana ini? Jepang ngapain? Nah, baru bisa cerita. Kan agak menghibur dikit gitu kan. Seperti itu. Nah, antum di sini alhamdulillah luar biasa. Di mana-mana wifi ada. Ya kan? Seperti itu. Jadi ya gunakan itu untuk kebaikan. Ya, tidak untuk hal-hal yang berbuat maksiat. Ya kan? Sebab memang kalau kita punya niat untuk kebaikan juga pasti peluangnya sangat terbuka. Sebaliknya untuk berbuat yang tidak baik juga peluangnya juga sangat terbuka. Ikhwan sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tadi ada beberapa poin. Pertama, ya tentunya study hard gitu kan. Ya, sukses studi itu jadi target utama. Ya silahkan raih jenjang pendidikan tertinggi sampai gelar doktor kalau bisa. Sebab di Indonesia orang-orang seperti Anda itu sangat ditunggu. Negara kita sangat membutuhkan orang-orang yang penuh dengan obsesi dan juga penuh dengan etos kerja yang tinggi. Kemudian bukan hanya sekadar etos kerja yang tinggi, tetapi juga orang-orang yang juga punya hati nurani, orang-orang yang punya kejujuran, punya kesungguhan dan punya kepekaan terhadap lingkungan sosial. Kemudian yang terakhir kesimpulannya adalah bahwa kita berada di negeri Jerman ini, ya banyak ujian kita di luar, tapi saya yakin ketika antum berhimpun di bawah organisasi kita ini IKMIK dan yang semisalnya, saya yakin bahwa antum pasti bisa menjadi sesuatu banget. Antum bisa menjaga itu semuanya. Bahkan saya yakin Anda juga bisa tamat dari sini dengan meraih predikat yang bukan hanya cemerlang dalam pendidikan, tapi antum juga ya gagah, ya kan, baik dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin ada ruang diskusi di kurang 15 menit. Qul qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Ya. Ya, teman-teman semua. Enggak ini habis denger materi. Pengen nikah lagi. Terasa hidup. Mungkin ada waktu 15 menit sebelum kita menunggu waktu maghrib untuk sesi tanya jawab. Jadi yang ada pertanyaan kita buka dengan awal seperti biasa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya sedikit. Tadi kan menyinggung soal nikah via telepon atau Skype gitu. Nah, kalau pertanyaannya kalau sholat via Skype itu bisa nggak? Misalnya saya di sini sholat sama orang di rumah, berjamaah via Skype itu bisa? Oh iya. Sudah canggih ya. Iya. Baik. Ya. Pertanyaan antum memang kemarin sempat juga ditanya nanti di daerah di Nuremberg ya. Kemarin itu ada yang nanya seperti itu. Jadi karena apa? Karena di sini kondisinya ya sulit untuk cari jamaah, walaupun sebenarnya ada ya. Ya kayak antum di asrama nih kan bisa berjamaah di sini. Ya, bisa jamaah itu kan ya 2 orang udah cukup. Ya. Sholat berjamaah itu dia ada aturannya. Tata cara berjamaah itu bahwa ada ittisalus sufuf. Ada ketersambungan shaf dalam sholat berjamaah. Jadi termasuk juga antara imam dengan makmum dan juga antara sesama makmum. Bahkan
dalam hadis, salah satu hadis Rasulullah SAW, Rasul pernah mengatakan, la sholata liman khalfas saf. Tidak ada sholat bagi seseorang yang dia sendirian di belakang saf. Walaupun sebagian ulama ketika keadaan darurat tetap boleh. Umpamanya begini, antum masuk masjid, 2 saf di depan kita. Begitu kita masuk saf terakhir, saf kedua itu udah penuh, nggak ada lagi celah. Lalu kita berdiri sendirian. Ya kan? Maka kalau memang tidak ada pilihan lagi di depan, idealnya kalau antum sendirian di belakang, satu orang yang ada di depan itu kita tarik tangannya. Jadi kalau antum sholat tiba-tiba ada yang narik tangan antum ke belakang, jangan menjerit copet. Iya, karena kadang-kadang kita nggak nyambung ya. Kita nggak nyambung ilmu kita dengan ilmu dia. Dan kalau nggak nyambung menimbulkan masalah. Saya pernah mengalami, tapi bukan yang begini. Ya kan yang paling lazim ya, orang kalau masbuk itu kan bisa nepuk bahu kan. Padahal ini kan pemandangan biasa ya, kita banyak udah tahu lah. Tapi saya pernah mengalami itu di Malaysia, bukan di Indonesia. Saya pernah masbuk di sebuah masjid karena saya dari ngajar, saya mampir sholat asar, jamaah sudah bubar, ada satu orang bapak lagi sholat asar pasti. Karena dia nggak ada lagi sholat sunnah setelah asar ya, pasti sholat asar. Saya terus bergegas wudhu, lalu saya naik ke masjid, saya bermakmum di belakang dia. Enggak, langsung tepuk bahu dia. Tuh kan, langsung takbir. Kaget saya, rupanya bapak itu ketika saya tepuk bahunya pelan itu, dia langsung berbalik, langsung bilang apa? Oke, kita sholat sama-sama, kata dia kan. Orang Malaysia, ayo kita sholat bareng-bareng. Akhirnya diulang sama dia. Ustaz tepuk ini langsung balik, kita sholat bareng-bareng, kata. Iya kan, nggak nyambung ilmunya, iya kan. Nah sama dengan yang tadi, mestinya ketika kita sendirian di belakang shop tadi, kita tarik yang di depan. Satu, sholat berdua. Paling topnya begitu. Nah, tapi kadang kan orang nggak paham di depan, kita tarik itu bisa masalah, bisa berantem kan, di sholat gitu kan. Iya kan, dan tarik bisa berantem kalau ada ilmunya nggak ada kan. Nah, maka yang paling mungkin kalau masih bisa nyelah di sop yang kedua tadi masuk, kalau masih ada longgar dikit masuk. Kalau nggak ada ulama yang mengatakan tetap boleh, walaupun dia sendirian, tapi memang betul-betul sudah usaha. Itu apa maksudnya pembahasan itu? Maksudnya adalah bahwa orang yang sholat berjamaah itu dia harus ada ittisal sufuf gitu, memang harus ada ketersambungan saf. Ya kan? Walaupun kadang-kadang harus dijeda, harus dipisah oleh mungkin dinding, mungkin oleh tiang gitu kan, tapi secara umum secara lahiriahnya dia ada ketersambungannya. Ya kan? Nah, dulu waktu saya kuliah di Arab pernah ada yang nanya, dulu di Mekah itu di Mekah itu ada istana raja, ya kan, ada istana raja. Dulu biasanya raja itu dia malas turun, bukan malas nggak tahu apa, pemalas atau nggak mau mencampur. Kadang-kadang mereka sholat di atas, bermakmumkan kepada imam yang ada di Masjidil Haram di depan Ka'bah. Dulu jawaban ulama nggak boleh, nggak sah. Ya kan, karena kalau itu disahkan nanti orang di depan dari depan kamar Hotel Hilton, ya kan dia buka jendela ngadap ke Ka'bah. Itu imam lagi sholat, dia langsung takbir, Allahu Akbar. Iya kan, langsung ikut. Nggak boleh. Tetap harus ketersambungan. Kalau berdua, sholat berdua aja. Iya. Itu kan. Jadi, nggak bisa. Karena kecuali kalau dia di luar masjid. Di luar pekarangan masjid. Kan Masjidil Haram itu kalau udah musim haji, itu kadang-kadang di luar jauh lebih banyak daripada di dalam. Ya kan, saking banyaknya manusia. Seperti itu. Nah, itu harus ada ketersambungan. Ya kan, nggak boleh terputus, ya itu. Nah, jadi kaitannya dengan yang tadi, ya kan, lalu kita karena keterbatasan kita bermakmum kepada imamnya yang di Skype ya, itu tetap itu nggak boleh, apapun alasannya, ya kan. Iya, kasihan kalau tiba-tiba sinyalnya habis, antum nunggu antum tayar gitu kan. Antum lagi tayar tiba-tiba sinyalnya habis, antum lagi masak air gitu kan. Waduh, gitu kan, manual lagi masak air nih misalnya kan, nunggu sinyalnya habis, hati-hati. Nggak boleh, tetap harus nyambung. Ya. Ada sahabat saja ditegur oleh Nabi. Dia sahabat namanya itu Abi Bakrah. Abi Bakrah itu seorang sahabat yang dia sangat kuat menjaga sholat berjamaah. Tidak pernah ketinggalan berjamaah dengan Nabi. Suatu ketika dia masbuk. Pada saat dia mau masuk masjid, dia dengar dari luar masjid, Nabi sedang takbir. Rupa takbir Nabi itu, takbirnya adalah untuk ruku. Karena sahabat ini begitu semangat untuk menjaga, tidak ketinggalan rakaat,
Dia langsung di depan pintu masjid, dia langsung takbir. Allahu Akbar, langsung ruku di depan pintu masjid. Dia nggak diam. Sambil ruku dia terus berjalan. Antum bisa bayangin. Iya. Dari depan pintu masjid dia terus berjalan menuju shop. Ya kan? Bayangkan kalau dia takbir di depan pintu Masjid Istiqlal. Kan banyak tiang gitu kan. Bahaya. Tiangnya keras-keras gitu kan. Itu sahabat Abi Bakar, bisa dicek dalam Sahih Bukhari, ada hadisnya seperti itu. Jadi dia takbir setelah begitu dia ruku terus dia berjalan sambil mengejar shop di depan. Nabi kan punya mukjizat. Nabi itu walaupun dia sholat lihat di depan, tapi Nabi tahu apa yang terjadi di belakang. Itu di antara mukjizatnya Nabi. Keutamanya Rasulullah SAW. Selepas sholat, Nabi bertanya, siapa tadi yang takbir ruku dari belakang? Nah, kan? Ngacung tuh saudara saya. Kan aneh itu, kejadian yang tidak lazim terjadi kan? Apa kata Rasul? Apa yang membuat Anda seperti itu? Kata sahabat Abu Bakar, saya nggak mau ketinggalan rakaat ya Rasulullah. Ya kan? Apa jawab Rasulullah? Zadakallah hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu untuk menjaga salat fardu, salat berjamaah, dan jangan diulangi lagi. Iya. Jangan diulangi lagi. Padahal dia kan masuk itu. Cuman itu tegur mana dia. Nggak boleh. Jadi itu jawabannya. Ya. Ada lagi nih? Mungkin pertanyaan dari itu. Yang tadi masih belum connect saya. Kalau dulu saya di asrama itu masjidnya itu kan 2 tingkat. Nah terus laki-laki di bawah, perempuan di atas. Nah itu kan nggak ada kesinambungan saf, itu gimana ceritanya? Iya, baik. Ketika dia berlantai, memang itu yang diukur kesinambungan itu adalah saf dalam lantainya. Ya termasuk kalau begini, ya, yang kadang saya nggak tahu secara detailnya, tapi kelihatannya nggak ada masalah. Saf wanita itu kan lazimnya dia itu di belakang, afdalnya kan. Tapi di beberapa masjid saya melihat setelan masjid itu dia membuat saf wanita itu kadang-kadang hampir menyamai saf laki-laki, walau hanya dibedakan lantainya. Jadi dia wanita di lantai atas, ya kan? Tapi dia agak ke tengah, bahkan agak ke depan banget. Nah, secara umum, sebab ini juga saya lihat juga kemarin di Copenhagen itu, saya lihat di Masjid Muhammad bin Khalifah itu seperti itu juga. Ya, walaupun nggak sampai ke depan, tapi dia udah setengah masjid. Jadi ibu-ibu berada setengah masjid. Jadi memang begini, ketika dia memang beda lantai, ya kan? Tetap yang nyambung tadi, yang di bawah ketersambungan itu di setiap lantainya ya. Nah, yang di atas antara laki-laki dan perempuan kelihatannya kalau dia sudah dipisah dengan lantai, tetap nggak masalah. Walaupun idealnya perempuan itu memang agak jauh ke belakang. Ya. Saya pernah dulu protes sama jemaah saya di kampung, di Metro, Pak saya tinggal. Tapi mereka balik protes. Jadi saya menyampaikan, jadi begini kejadiannya. Di kampung kita itu kan ibu-ibu kan punya waktu majlis taklim khusus ya. Katakanlah hari Sabtu gitu kan, atau hari Selasa. Hari itu kan nggak salah hari Selasa. Mereka pengajian ba'da zuhur. Biasa mulainya jam 2. Selesai nanti sholat asar. Ditutup dengan sholat berjamaah. Jadi kejadiannya waktu itu mereka pengajian dengan yang ngajar kebetulan juga yang ngajar bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Jadi nah, selesai pengajian lalu mereka kemudian sholat. Ya kan, tanpa ada jeda yang panjang. Jadi saya datang, saya kira nggak ada pengajian, saya datang nggak lama. Hitungan saya nggak masuk. Begitu saya sampai di masjid, ya kan, saya mau masuk, rupanya di belakang imam laki-laki ini semua ibu-ibu, ya kan. Jadi nggak ada ruang lagi untuk bapak-bapak masuk, sama sekali. Ya kan saya, ya pertama pemahaman saya juga tidak begitu, kedua hak saya untuk sholat berjamaah keambil sama ibu-ibu. Ya kan? Karena menurut pemahaman saya, walaupun mereka pengajian, ya kan, dalam bayangan mereka nggak ada bapak-bapak selain imam, tapi kan mereka kan nggak tahu, karena kan ada orang datang. Idealnya kan mereka agak mundur dikit, seperti biasanya mundur, kasih ruang untuk bapak-bapak masuk ke depan. Ini nggak, langsung disekat habis. Imamnya pepet gitu kan, saat gitu kan, stop. Nah, sendirian, ganteng sendiri dia kan. Iya kan? Saya masuk akhirnya saya pulang. Waduh, nggak bisa sholat, pulang saya. Suatu ketika saya mengisi pengajian di satu tempat yang juga jamaahnya juga melibatkan jamaah saya ini. Saya sampaikan itu, tapi saya sebetulnya hanya ngasih isyarat, nggak nyebut secara detail, cuman memberikan contoh saja. Yang intinya saya sampaikan,
yang begitu nggak pas. Ya kan? Yang begitu nggak pas saya bilang. Kenapa? Karena idealnya menurut hadisnya Nabi, khairu sufufir rijal awaluha wa khairu sufufin nisa awakhiruha atau akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki itu adalah yang paling depan. Dan sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang, artinya yang paling menjauh. Bukan yang paling belakang terakhir datangnya, enggak. Maksudnya makin menjauh dengan laki-laki makin bagus. Ya kan? Untuk menghindari fitnah. Ya kan? Seperti itu. Karena kan wanita kan juga banyak aromanya. Antum sholat ada bau parfum segala macam kan juga terganggu kalau dekat. Nah, seperti itu. Apalagi suara anak-anak. Nah, jadi itu saya sampaikan begitu. Ya kan? Idealnya nggak begitu, tetap mundur. Ya kan? Nah, di suatu ketika saya dengar juga ada ibu-ibu juga yang nyampaikan, "Yo, Pak Haji kemarin itu ngomongnya begitu," katanya. Kalau pikir ya salah dia, kenapa dia lambat katanya. Iya, bukan salah lambat nggak lambat. Iya, kalau pokoknya lambat nggak lambat tuh aturannya Nabi itu begitu, dibuka, diberi ruang, bukan di situ tempatnya. Tapi ya itu gambarannya ya. Nah, intinya bahwa memang ketersambungan tadi ketika dia berada dalam satu lantai. Walaupun kadang harus dijeda tiang, nggak apa-apa, ya kan? Itu. Tapi kalau yang di sini Pak, kemarin kan saya sholat id di Masjid Turki di sini ya. Itu desain masjidnya tuh agak aneh dia. Jadi kita naik ke atas, terus ada tempat sepatu, terus ke kanan sama ke kiri. Nah, ke kanan itu ya tempat kita bersama imam. Ke kanan ke kiri itu tempat kita sholat juga. Cuma karena waktu saya ke kanan ternyata udah rame, jam 6 saya nggak tahu ternyata udah rame juga. Ke kiri saya akhirnya. Nah itu yang sebelah kiri juga nggak apa-apa ya, karena kan itu keputus berapa meter. Nggak apa-apa, pokoknya selama begini deh kondisinya. Selama dia ruangan utamaan sudah habis, iya kan? Kan biasanya itu ngebelah dua, dia kan biasanya untuk ibu-ibu biasanya kan, iya kan? Ketika yang di sini sudah habis, iya kan? Kita nyambung sebelahnya nggak apa-apa, iya kan? Ketika memang yang di sini udah penuh, iya kan? Maka kata Nabi itu kan, sawu sufufakum gitu kan, luruskan barisan, rapatkan. Dalam riwayat yang ini penuhkan sop yang di depan. Itu maksudnya penuhkan dulu sop yang di awal. Di kita kadang-kadang enggak, di Indonesia enggak tahu kayak di sini ya. Di kita kadang-kadang masjid itu aneh. Di dalamnya masih longgar, di luar udah penuh. Sama dengan sholat tarawih. Tarawih mana pilih di luar enak, dingin. Itu kemudian tanya lagi kenapa pilih di luar? Selain dingin, mudah enak ngaburnya gitu kan. Sarung. Seperti itu. Tapi kalau ada ruangan betul insya Allah nggak apa-apa, bisa. Ya. Gimana? Ya. Mau nanya lagi? Lanjutin. Syaratnya apa? Sar? Oh, syarat. Kalau misalnya ruangan yang terpisah itu apakah kita bisa mendengar suaranya, melihatnya Yeah. atau melihatnya secara langsung? Enggak, idealnya memang terlihat. Idealnya terlihat. Maka di kita dulu setelannya dia kalau lantai 2 itu dibuka dikit di atasnya. Iya kan? Itu sebenarnya tinggal penataan ya. Ya kan idealnya memang kalau bisa terlihat semua. Ya kan? Di beberapa masjid kadang-kadang ibu-ibu itu bersebelahan. Ya kan? Itu juga menurut saya kurang bagus. Bersebelahan. Dibuka ya, belah cuman umpamanya gini, ini masjid, ya kan? Dibelah 2, ya kan? Disekat, tapi setengah sekatnya itu dibuka. Sebelah ibu-ibu, hampir sejajar dengan, bahkan pernah di kampung istri saya itu sejajar antara sop pertama laki-laki dengan sop pertama perempuan itu sama, sejajar. Nah, itu juga kurang ahsan juga, kurang baik juga, apalagi sekatannya itu adalah apa ya? Bukan dinding. Kain gitu kan. Memang sengaja dibelah 2. Kadang-kadang alasan sederhana, kenapa? Biar sama-sama dapat sop pertama katanya. Itu kan dia apa ya? Kan salah memahaminya. Baiknya sop wanita itu kan bukan harus sama dengan sopnya laki-laki. Ya kan bukan itu maksudnya, di belakang itu udah bagus. Nah, jadi kalau tadi dia umpamanya dibatasi dinding, ya idealnya memang kalau bisa ngebuka gitu kan. Tapi kalau memang karena setelannya nggak ngebuka, kemudian suaranya ada, ya kan, apalagi umpamanya di sebagian masjid kadang-kadang screennya dibuka, ya kan, ada layarnya, kan di sebagian tempat ada yang dia ngebuka layar, ya kan, pakai shoot gitu kan, pakai screen, ya monitor,
itu juga boleh, ya kan? Ya karena memang setelan masjidnya beda-beda, apalagi kita di luar ini ya banyak terbatasan, ya ruang dan juga tempat, maklum, ya kan kita mau sholat juga susah. Baik, ada lagi yang lain? Saya mau ini Menikah. selalu aja. Kan tadi kan saya dengar Pak Ustadz cerita yang ada menikah dari jauh. Kan Kan kita Ya saya kami itu di sini ya. kan Enggak, mas- bilang aja antum mewakili perasaan yang lain. Nah, Gitu benar, ya. benar. Yang pengen tahu ceritanya, syarat-syaratnya gimana itu dari jauh tuh bisa tolong diceritain Pak Ustadz. Iya baik, singkat ya. Jadi begini, nikah itu kan rukunnya. Pertama ada kedua calon, ya kan? Ya kan, kedua calon mempelai harus ada. Tapi ada itu tidak harus ada di tempat, maksudnya harus ada. Ya ada orang yang mau dinikahin. Iya. Masa sih? Nikahin orang yang lain. Iya kan? Ya ada calon mempelai pria, ada calon mempelai wanita. Kemudian ada wali, ada 2 orang saksi, ada ijab kabul, ada juga yang mengatakan ada mas kawin. Ya kan? Kalau itu sudah cukup, maka rukunnya cukup, maka sahlah perkawinannya. Nah, bagaimana teknisnya? Teknisnya, ya kan, wali memang harus ada. Wali juga ada urut-urutannya. Ya kan? Wali yang harus ada wali itu adalah si perempuan. Kenapa? Karena wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Ya kan? Dia harus dinikahkan oleh walinya. Kalau tidak ada wali nasabnya, maka wali hakim. Siapa wali nasab itu? Yang pertama adalah ayah kandungnya. Itu wali nasab, ayah kandungnya. Ayah yang laki-laki yang menyebabkan dia lahir, itulah ayah kandung, bukan ayah kos. Bapak kos gitu kan? Bapak kan nggak ada. Bapak angkat juga nggak ada. Dengan ayah kandung. Siapa yang katakan ayah? Laki-laki yang menyebabkan Anda lahir, itulah ayah. Ya kan? Siapa ibu? Ibu adalah wanita yang melahirkan Anda. Walaupun Anda punya sekian 1000 banyak ibu, cuma 1 wanita yang melahirkan Anda. Ya, yang lainnya adalah ibu tambahan. Termasuk ibu kota. Ya. 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 Jadi itu bapak, ayah. Kemudian kalau nggak ada ayah siapa? Ayahnya ayah. Jangan bilang kakek, ayahnya ayah. Ya kakek juga manggilnya. Iya kan? Tapi ayahnya ayah. Nanti kalau sebut kakek nanti disebut kakek dari ibu nggak bisa. Ayahnya ayah. Ya kan? Jadi kalau kita masih punya ayahnya ayah kita, alias kakek dari ayah, dia bisa jadi wali kita. Kalau dia perempuan. Maksudnya anaknya perempuan. Ya kan? Itu. Ini perempuan ya. Yang harus ada wali itu perempuan. Laki-laki nggak apa-apa. Antum mau nikah, datang kemana gitu kan? Ada wanita naksir, ada walinya. Mau nggak nikah dengan saya? Mau, ayo udah. Ini bapak mau, iya mau nggak? Mau, ayo nikah. Jadi. Jadi, tapi kan ada etika. Masa iya mau kuliah ngasih tahu orang tua pas mau nikah diam-diam enggak. Itu ya, bentar ya. Itu. Jadi wali. Ya kan ayah dari ayah. Enggak ada ayah dari ayah si wanita ini tadi bisa walinya itu adalah saudara kandungnya. Ya kan abang atau adiknya si wanita yang mau nikah tadi. Yang kandung. Tidak ada yang sekandung, sebapak pun boleh. Ya kan? Itu. Tidak ada saudara sekandung, tidak ada saudara sebapak, bisa yang kedua, saudara dari ayahnya. Alias paman. Paman dari ayah. Enggak ada paman dari ayahnya, anak paman dari ayah, alias pupu. Ya kan? Anak paman dari ayah, pupu dia. Enggak ada, baru wali hakim. Penghulu. Itu. Jadi itu urutannya. Kan ada sebagian ulama, nggak boleh dia langsung pindah ke wali hakim sebelum wali nasabnya menyerahkan. Seperti itu. Jadi ada walinya. Nah, walinya itu. Nah, proses izin wali itu apa? Ya maka di kita tradisinya adalah melamar. Lamaran itulah yang biasanya menyebabkan terjadinya kesepakatan. Kapan kita akan menikah, kapan tanggal dan waktunya, kemudian disetujui atau tidaknya biasanya dalam prosesi lamaran itulah semuanya clear. Walaupun mungkin sudah ada mukadimah narasinya sekian halaman sebelumnya. Ya kan? Seperti itu. Nah, kalau sudah ada, lalu kemudian katakanlah calonnya ada, laki-laki perempuan ada, wali ada, saksi ada, ijab kabul pasti akan ada kalau sudah disetujui. Maka karena kondisi yang berbeda, umpamanya satu di luar negeri, satu di Indonesia, katakanlah umpamanya yang laki-lakinya di luar, yang wanitanya di Indonesia, atau dibalik, atau dua-duanya di luar negeri,
Selama prosesinya tetap bisa dijalankan, terjadi komunikasi yang aktif antara wali dengan calon menantu dan juga penerimaan dari calon menantu terhadap ijabnya wali, maka itu tetap dianggap sah. Cukup syaratnya. Ya kan? Seperti itu. Ya. Jadi ya itu nggak jadi masalah. Ya, Nabi juga pernah. Nabi kan istri Nabi yang kedua kalau tidak salah siapa? Zam'ah, Saudah binti Zam'ah itu kan dinikahi oleh Rasulullah pada saat dia ada di Habasyah, di Ethiopia. Setelah Khadijah meninggal, ya kan? Setelah Khadijah meninggal kalau tidak salah Nabi itu kan menikah dengan Aisyah. Lalu kemudian sebelum dia berumah tangga dengan Aisyah, Nabi itu juga sempat menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Saudah itu dia waktu itu merantau, ikut hijrah ke Habasyah. Suaminya meninggal dalam perjalanan. Dia menjanda di sana. Nabi mendengar kabar itu, kasihan janda ini, perlu diselamatkan. Sama dengan pesan Zainuddin MZ. Ya kan, masih banyak janda-janda ya. Ya kan? Jadi Nabi kemudian melamar dia. Yang melamarkan siapa? Ja'far. Ya kan, dinikahkannya di sana. Ya kan? Jadi Nabi nggak ada di forum itu langsung, jarak jauh nikahnya. Nggak ada masalah. Boleh, yang penting clear. Jangan nggak clear, ya kan? Ya belum tentu yang jauh tuh nggak clear. Kadang-kadang yang dekat aja nggak clear. Antum pernah, mungkin kalau kemarin 2 tahun yang lalu ada di Indonesia pernah geger gitu kan, pernikahan antara Umar dengan Caca, ya kan? Ya pernah baca kan? Ternyata setelah dicek ternyata dua-duanya adalah laki-laki. Iya kan? Iya kan? Ya nipu itu kan zong. Iya kan? Padahal dia ngelihat gitu kan, dia nggak tahu, dia ngelihat pakai mata apa sih nggak tahu gitu kan. Ya kok bisa gitu kan? Akhirnya begitu dia merasa tertipu, ya kan? Setelah 6 bulan baru ketahuan. Bayangin. 6 bulan. Iya, jadi cerita dia tuh begitu, dia setiap dia meminta hubungan itu selalu ya si istrinya itu, si Caca itu yang ternyata juga adalah laki-laki, itu selalu nolak dan selalu dia telungkup. Iya kan, sampai akhirnya disampaikan oleh tetangga itulah dia adalah laki-laki. Merasa ditipu, Umar kemudian ngadu ke pengadilan. Itu ya artinya apa? Iya kan? Ketelitian, ya kan? Ketelitian itu yang jadi ukuran, ya kan? Selama rukun syaratnya terpenuhi dan tidak ada unsur penipuan, insya Allah sah, nggak masalah. Ya, jadi itu bisa aja, bisa pakai telepon, bisa Skype, ya kan dua-duanya di sini. Kemarin ada kawan, mohon maaf bikin lagi, kawan di Bonn, di Mulham, dia nanya-nanya tentang perkawinan. Saya bilang, bang, ini kan berbagi pengalaman, dia umurnya udah 31 tahun belum nikah, S2. Saya bilang, waduh, umur abang ini udah agak tinggi. Saya bilang, ya jangan lama-lama, ya kan, kasihan masih banyak wanita-wanita yang menantikan uluran tangan Anda gitu kan. Jadi iya alasan dia begitu, belum ada restu dari orang tua, ya kan. Sampai saya itu share dengan dia, sampai saya katakan, bang, saya bilang kalau nikah tuh ya paling utama tuh pertimbangannya agama. Kalau agama sudah paten udah bagus, saya bilang, maka yang lain-lain boleh ditambah. Mau kita utamakan setelah agamanya bagus gitu kan, diutamakan hartanya, diutamakan nasabnya, diutamakan kedudukannya boleh. Yang penting agamanya bagus dulu. Saya bilang, nah, salah satu pertimbangan saya bilang, ketika kita sudah punya calon dia agamanya bagus gitu kan. Ya kan? Kadang-kadang pertimbangan ekonomi itu juga jadi pertimbangan buat kita. Contoh dulu waktu saya masih kuliah, saya bilang, calon saya tahu agamanya bagus. Ya kan? Walaupun dia bukan dari pondok, tapi dia insya Allah agamanya bagus. Setelah saya patenkan yang itu, saya bilang, saya pertimbangan yang lain muncul, saya bilang. Dulu saya bilang, saya ini masih kuliah nikahnya. Maka kalau bisa setelah agamanya bagus, saya bilang, waktu itu saya curhat dengan dia. Saya bilang, setelah agamanya bagus, pertimbangan saya yang kedua, jangan sampai saya nikah nanti, kemudian urusan sekolah saya terhambat. Terhambat apa? Karena beban ekonomi yang besar dalam keluarga saya. Nah, itu. Sehingga waktu itu, ketika ada calon ini agamanya bagus plus ekonominya bagus, agamanya bagus tapi ekonominya kurang bagus, saya prepare yang ini. Iya kan? Bukan saya milih-milih cari enak, enggak. Kita kan jodoh nggak tahu rahasia Tuhan kan? Yang seperti itu kita kan belum tahu apakah ini apa yang ini. Ya kan, saya pilih yang ini. Ya kenapa? Dia bilang, saya target saya ke depan masih panjang. Saya harus selesai S1, nggak boleh terhambat. Bukan hanya S1, saya harus selesai S2. Dan S2 saya kemungkinan di luar negeri dan saya harus S3. Kalau begitu, kalau S2 S3 kan juga nggak sedikit. Kalau begitu cari yang agak longgar dikit. Ya,
saya bismillah dengannya ini jadi, dan ternyata itu jodoh saya. Itu plan saya dulu begitu, seperti kenapa saya nggak mau perkuliahan saya terhambat hanya karena keluarga, sebab sejarah kelam ini itu jadi trauma orang tua saya, ayah kandung saya dulu waktu abang saya masih kuliah berkali-kali mengajukan proposal nikah, ditolak habis-habisan. Syaratnya cuma satu, kamu boleh nikah setelah kuliah selesai. Sementara saya mengajukan proposal nikah dengan orang tua itu saya masih di tahun keempat perkuliahan, semester 6, pas libur panjang, masih 1 tahun lagi kuliah. Itu lama tuh dialognya dengan bapak saya kan, jangan kata bapak saya, kamu masih sekolah, masih lama, ini selesaikan dulu. Saya jelasin lagi kan, saya ini kuliahnya ya itu beasiswa, insya Allah selama saya hadir di kampus insya Allah nggak terhambat. Saya yakinkan gitu kan, saya bacakan riwayat pendidikan. Dia bacain sama orang tua kan, sampai akhirnya ayah saya setuju, bismillah. Dan saya menerobos tradisi itu, akhirnya orang tua saya mengizinkan anaknya menikah di usia kuliah. Tapi setelah saya memberikan jaminan bukan berarti kita menjamin hidup, enggak. Saya mau memaparkan begini gambaran itu tadi, ya kan. Nah maka saya sampaikan sama kawan kita yang di Mulham kemarin, ya kalau memang ada calon yang sama-sama kuliah di sini, why not gitu kan, mempersingkat urusan, ya kan, biar birokrasi tidak terlalu panjang, ya kan. Kalau memang ada calon di Indonesia, ya memang itu ya nggak apa-apa, ya kan, seperti itu. Yang penting semua bisa berjalan, misi utama kita tidak terhambat itu, ya kan. Jangan mohon maaf gitu. Dulu waktu di Malaysia juga ada kawan saya bareng itu nikahnya selisih seminggu dengan saya. Sama-sama nikah di tahun keempat perkuliahan waktu kami di Saudi. Ya, saya nikah minggu ini, dia minggu depannya nikah. Sama-sama kaget kami berdua. Loh, Nadir nikah? Iya. Kamu nikah juga? Iya. Masya Allah, selisih minggu. Lalu kami berangkat lagi ke Saudi, ya kan? Pulang dari Arab, ya kan? Tahun 2001 istri saya bersalin, istri dia bersalin. Berangkat ke Malaysia kami bareng, naik pesawat yang sama. Istri saya gendong anak satu, istri gendong anak satu. Umurnya lebih kurang sama. Anak kami 8 bulan semuanya waktu itu. Ya, beda nasib hanya yang membedakan kami waktu itu ketika tamat dari Malaysia. Pulang dari Malaysia, saya pulang membawa gelar S3 dan anak saya 3. Dan kawan saya yang satu membawa gelar hanya S2, anaknya dibawa jumlahnya 6. Bawa 1, pulang bawa 6. Saya bawa 1, pulang bawa 3, tapi saya bawa gelar S3. Kan beda plan, beda kesungguhan dan usaha-usaha yang dilakukan. Nah itu. Ya tinggal kita mengatanya seperti apa. Nah itu. Jadi silahkan, jadi nggak harus, ya jangan dipaksakan, karena persoalan ya nggak kuat juga kan kalau tiap hari mau puasa. Kan kata Nabi kan, pemuda itu kan apa kata Nabi kan, ya masyarakat syabab, kata Nabi, kalau Anda sudah bisa menikah, menikahlah. Ya kan, karena menikah itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Kalau tidak bisa ya puasalah, karena puasa itu bisa mengekang nafsu. Tapi kan kalau tiap hari puasa ya lemas juga gitu kan. Mau sampai kapan gitu kan. Iya, ya kalau memang dirasa sudah cukup umur, sudah sampai waktunya, mungkin juga takdir kita juga sampai di sini ya. Seperti itu, bismillah. Ya, bismillah. Ya.